Oke, jika sudah jelas, maka saya persilakan kepada Pak Oli dari pihak Kristen untuk memulai pertama kali. Waktu akan berjalan saat Anda berbicara, silahkan. Terima kasih moderator, terima kasih host. Topiknya malam ini, mengapa harus percaya dan terima Yesus dan kenapa harus percaya Nabi Muhammad, begitu ya. Mengapa harus percaya dan terima Yesus Kristus? Kita lihat di sini. Dalam kekristenan, kronologikal antara awal penciptaan dan kejatuhan manusia dalam penyelamatan. Tuhan menciptakan manusia itu kudus untuk bersekutu dengan Dia dalam kekudusan di Kejadian 1:26. Lalu kematian diperkenalkan Tuhan ke manusia, tetapi sengat mautnya belum dipasang. Ini Kejadian 2:16. Manusia berkhianat, jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Lalu Tuhan merencanakan penyelamatan manusia. Kejadian 3:15 proto-evangelis. Lalu Abraham dipilih sebagai benih dan penegasan kembali janji Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Israel ditentukan sebagai bangsa pilihan, dikuduskan dari berbagai bangsa, disiapkan untuk janji keselamatan. Keluaran 19:5-25. Kepada manusia ditegaskan kembali apa itu dosa melalui hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 1-17. Israel yang dikuduskan dari berbagai bangsa diperintahkan untuk menyembelih korban sebagai tanda penghapusan hutang darah atau maut untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Imamat 1 ayat 1-17, Imamat 2 1-16, Imamat 3 1-17, Imamat 4 1-5 ayat 13. Ini saya nggak bacakan ayatnya karena waktunya tidak cukup. Lalu kita ke slide ketiga. Israel yang dikuduskan dari berbagai bangsa diperintahkan untuk jangan sekali-kali berani berbuat dosa, karena bagi mereka yang kudus akan dihukum oleh hukum Musa atau Torah lisan atau Torah Musa juga disebutnya. Nubuatan tentang perbaharuan perjanjian lama akan digenapi oleh perjanjian baru. Yeremia 31:29-34. Yesus lahir dan membuktikan bahwa manusia bisa tidak berdosa dengan tidak melanggar satupun hukum Taurat. Matius 1 ayat 16, Lukas 1 ayat 31. Yesus mengajarkan kembali bagaimana seharusnya manusia yang disebut di poin pertama bertingkah laku, yaitu ketika kudus, ya, diciptakan pertama kali. Hukum kerajaan Allah diberitakan Matius 5:17 sampai Matius ayat 48. Yesus yang tidak berdosa sekali lagi, tetapi akhirnya disembelih dan mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Matius 27:45 sampai 50, Markus 15:33-37, Lukas 23:44 sampai 46. Maut sudah salah menghukum manusia, karena itu hak penghakiman maut menjadi gugur. Maut sudah dibuktikan bukan lagi hakim yang benar. 1 Korintus 15:55-57, Markus 16:1-8, Lukas 24:1-12, Yohanes 21:10. Nah, hak penghakiman berpindah kepada anak manusia yang membelinya dengan darah. Matius 16:27, Matius 28:17-18. Oke. Mengapa harus terima dan percaya Yesus? Ini untuk poin sampai ketiga, ya. Anak manusia bangkit dari maut setelah mengalahkan kuasa maut tersebut, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kisah para Rasul 1:6-11. Anak manusia berjanji barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dan yang percaya kepadanya tidak akan dihakimi menurut hukum, melainkan kasih karunia. Yohanes 3:18-19. Dan di hari penghakiman nanti siapa yang dikenali olehnya akan diselamatkan. Matius 27 ayat 21. Manusia yang sudah diselamatkan, yang hatinya lahir baru dan mencari Tuhan untuk bersekutu dengan Dia, tidak lagi memerlukan hukum Taurat. Karena dua poin terakhir di atas bisa ada, karena ada kronologi dari poin 1 sampai 3 terakhir. Oke. Lebih lanjut, mengapa harus percaya dan terima Yesus Kristus? Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14. Yesus adalah bukti bahwa kasih karunia oleh Allah itu nyata. Yohanes 1:17. Yesus turun dari sorga dan tidak pernah berdosa. Yohanes 3:13, Yohanes 8:46. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari hukum maut. Yohanes 3:14-15, Yohanes 3:18-21. Yesus menggenapi Taurat. Matius 5:17-48. Yesus menuntut kesempurnaan dalam moralitas. Matius 5:48. Yesus bangkit dari kematian. Matius 28:1-10. Oke. Mengapa harus percaya dan terima Yesus? Yesus berjanji menjamin keselamatan jika manusia sungguh-sungguh percaya dan mengikut Dia. Dia yang berjanji dan Dia yang bertindak sebagai hakim pada akhir zaman. Dengan matinya Yesus di kayu salib, Yesus telah mengalahkan hukum maut
membuktikan bahwa hukum maut tidak layak lagi memvonis manusia. Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Yesus menggenapi segala sesuatu. Yesus tidak membatalkan Taurat, melainkan meletakkan hukum kembali seperti kesempurnaan Allah, yaitu hukum kerajaan Allah yang berlandaskan kasih karunia. Yesus yang akan datang kedua kali sebagai hakim yang akan menghakimi semua manusia sesuai dengan perbuatannya. Lalu kesimpulan, mengapa harus percaya dan terima Yesus Kristus? Kesimpulan akhir, tanpa karya penebusan dan keselamatan dari Allah, semua manusia sudah pasti akan binasa karena telah divonis dan menjadi milik kerajaan maut. Berbuat baik atau tidak, berbuat jahat atau tidak, bahkan perbuatan baik sejutaan kali tidak bisa menyelamatkan manusia karena manusia sudah divonis mati. Allah yang kudus luar biasa, benar luar biasa, tidak bisa bersekutu dengan dosa dan kesalahan. Allah yang maha adil akan membawa semua perbuatan entah itu baik, entah itu jahat ke pengadilan. Tetapi Allah juga maha kasih. Maha kasih dan maha adil ini diwujudkan Yesus dalam pengorbanannya mati di kayu salib agar manusia dapat diselamatkan. Jadi, mengapa harus percaya Yesus? Karena di muka bumi ini tidak ada manusia yang kepada Dia namanya bisa menyelamatkan manusia lain, menyelamatkan kita semua. Hanya Yesus Kristus, Dia yang hidup tanpa celah, Dia yang hidup bisa menggenapi Taurat, dan Dia yang bangkit dari kematian tanpa ada manusia lain yang bisa seperti Dia. Begitu. Mungkin saya cukupkan dulu sampai situ. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk opening statement-nya dari Pak Oli. Selanjutnya opening statement dari pihak Muslim, dipersilakan untuk Ustadz Alif. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna bahtiyah. Mengenai mengapa harus percaya Rasulullah kami Nabi Muhammad SAW. Memang hal yang menarik di sini karena Nabi Muhammad sendiri adalah khotam Nabi, penutup dari para nabi. Ya. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan tidak ada lagi Rasul dan tidak ada lagi Nabi setelahku. Itu yang disampaikan. Artinya semua ajaran itu sudah ditutup dari beberapa risalah kenabian nabi-nabi sebelumnya. Nah, makanya karena Rasulullah itu nabi penutup, di Al-Quran banyak dibahas mengisahkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi hal yang menarik di sini adalah ketika Nabi Muhammad mengisahkan nabi sebelumnya seperti Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan seterusnya kan gitu. Hal di sini adalah mengapa kami harus percaya Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sendiri adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang menceritakan dengan sebenarnya nabi-nabi sebelumnya. Di dalam keyakinan Kristen yang dipercaya sebagai Yesus, dalam keyakinan kami yang dipercaya sebagai Nabi Isa alaihissalam gitu. Bahkan dalam penyebutannya pun kami mengucapkan alaihissalam kepada Nabi Isa lah rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, dalam hal mengenai kepercayaan di sini tentu sangat jelas ya, karena di sisi lain juga pernah kita bahas Nabi Muhammad itu adalah seorang diutusnya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dalam artian di sini, dalam tataran kehidupan manusia, baik dalam urusan pribadi, diri sendiri, keluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara, semua diatur dalam kehidupan itu. Tujuannya apa? Tentu agar manusia tidak keluar dari hukum-hukum, aturan yang Tuhan berikan. Seperti itu. Nah, hal yang menarik di sini adalah sepertinya kami tidak akan salah ketika kami membahas tentang nabi-nabi sebelumnya, karena itu bagian dari kami harus percaya dengan Nabi Muhammad. Kan gitu, di dalam Al-Quran, kalau saya coba sedikit rumit bahasa ya, di surah Muhammad sendiri, dinamakan itu di ayat 2, saya sedikit membacanya. Bismillahirrahmanirrahim, waladina amanu wa amil sholihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwa haq. Begitu. Wa haq min rabbihim kafaru anhum sayyatim wa aslaha balahum. Al-ayah, maaf kepotong di sini. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan percaya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan. Nah, jadi kebenaran, makanya apa poin kebenaran di situ? Yaitu barometernya adalah Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran banyak menginformasikan, tentu disitulah kebenaran ada, kan gitu. Makanya tadi seperti ada dalam Al-Quran itu membahas tentang surat Al-Qasas, namanya kisah-kisah
Di situ banyak meriwayatkan tentang kisah-kisah Nabi sebelumnya. Nah, kebetulan saya coba kerututkan dalam pembahasan kisah-kisah para Nabi. Di antaranya adalah saya fokus di tentang Nabi Isa. Ya, kalau kita merujuk beberapa kisah Nabi Isa, banyak sekali ayat yang menarasikan di sana. Banyak sekali ya. Kalau kita lihat secara tertulisnya menyebut nama Muhammad dan menyebut nama Nabi Isa secara tertulis ya di Al-Quran itu memang banyak sekali menyebut nama Nabi Isa kan di situ. Nah, ini salah satu bahwa pembuktian membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana kami memuliakan beliau, Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana beliau melakukan mukjizat, beliau melakukan berbagai macam peristiwa yang berlawanan dengan hukum kausalitas atau hukum adat atau hukum yang seperti umumnya terjadi di kita di kita gitu ya. Disebutnya sebutnya itu mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa yang berlawanan dengan adat. Ketika itu dilakukan oleh seorang rasul, maka disebutnya mukjizat gitu. Karena Tuhan memberikan kelebihan di situ. Namun sebelum ke beberapa ayat di atas, sedikit tentang membahas, saya coba di Al-Imran ya, ayat 84 bahwa katakanlah Muhammad, di sini kan khususnya adalah suruh katakan Nabi Muhammad. Umumnya kami disuruh memahami, menyampaikan juga dengan kebenaran ini bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya dan apa yang diturunkan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Jadi poinnya adalah tidak ada yang beda-beda dari Allah dalam hal masalah yang diwahyukan kepada mereka. Semuanya adalah disuruh untuk berserah diri kepada Tuhannya. Di situ dakwahnya para nabi. Dan ketika berserah diri kepada Tuhan yang Esa, yang disebut kami apa? Di Islam disempurnakan dengan kalimat tauhid seperti itu. Lalu ini kepercayaan kami, mengapa kami harus percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kebenaran itu, kebenaran seperti tadi di surah Muhammad ayat 2 bahwa itu yang disampaikan atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran itu adalah kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Salah satu ayat di surah Al-Baqarah, bisa share screen nggak ya? Mungkin satu poin di sini share screen, barangkali waktunya masih cukup. Bisa share screen? Oh nggak bisa. Oh sebentar. Sedikit ini Pak. Oke, penutup dari salah satu bahasa ini aja. Rasul-rasul itu kami berikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Jadi ada namanya di sini fadluna, diberikan keutamaan, kelebihan-kelebihan dalam bermukjizat dari sebagian yang lain. Itu di antara mereka ada yang Allah berkata langsung dengan dia, dan sebagian Allah meninggikan beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah kehendaki ini saya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa ancaman macam keterangan dan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah kehendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat yang dikehendakinya. Ini mengenai masalah beberapa keutamaan para Rasul dan Nabi sebelumnya. Katakanlah baik, saya lihat dulu waktunya takut habis. Itu kurang lebih ya dari beberapa poin bagaimana kami mempercayai Nabi Muhammad dalam hal kebenaran bahwa beliau menyampaikan sesuai dengan wahyu. Kan di surat An-Najm dikatakan wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyuha. Aku tidak menyampaikan sesuatu dari keinginanku sendiri. Hawa itu kan sesuatu keinginan, hawa nafsu keinginan. Tetapi itu adalah wahyu dari Tuhanku atau dari Allah yang mewahyukan kepadaku melalui malaikat Jibril. Nah, itu juga selaras dengan para nabi-nabi sebelumnya ketika menyampaikan ajaran yang menjadi pedoman atau apa, itu dia tidak sembarangan menarasikan. Pasti dia menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Tuhan kepada nabinya. Jadi para nabi itu memang ada banyak kelebihan. Dan sekian banyak kelebihan aturan-aturan itu tentu kami sebagai pengikut nabi terakhir, maka seluruh umat ketika setelah kedatangan Nabi Muhammad wajib mengikuti aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seperti ketika zaman Nabi Musa, aturan itu berlaku pada zaman Nabi Musa di kitab Taurat. Namun ketika datangnya Nabi Isa, maka
orang-orang yang sejaman dengan Nabi Isa harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Dari masalah syariat dan sebagainya, tentu ada sedikit banyaknya aturan yang dirubah. Seperti itu pula ketika kedatangan setelah Nabi Isa atau kitab Injil berlaku, datanglah Nabi Muhammad syariat berikutnya. Maka kami yang sejaman dengan Nabi Muhammad harus mengikuti sejaman dan kesini ya, sejaman dan sampai akhir zaman. Maka kami harus mengikuti apa yang disampaikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih opening statement-nya dari Pak Ali. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab 2 menit 6 menit. Yang pertama pertanyaan dimulai dari Pak Oli, dipersilakan. Saya akan bertanya sama Ustadz Alif begini. Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi terakhir. Tetapi masalahnya adalah kenapa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad malah berbanding terbalik dengan ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Bisa Anda jelaskan? Silakan. Oke, apakah pertanyaannya sudah ditangkap dengan baik? Ya, dikatakan ajarannya berbalik ini sebenarnya artinya ketika mengklaim mengatakan bahwa ajaran ini terbalik, berarti Pak Oli, saya terima kasih sudah banyak mempelajari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sendiri, kan gitu. Itu poin pertamanya ya, sebelum ke jawabannya. Artinya sudah banyak mempelajari atau bahkan dikatakan kitab Al-Quran maupun hadisnya bahwa inilah ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu terima kasih saya. Tapi poinnya adalah ketika dikatakan terbalik, nah ini yang bermasalah gitu. Mungkin ada kesalahpahaman dalam mempelajarinya. Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang berbeda diajarkan oleh para nabi dalam hal esensi ketuhanan, menuhankan. Makanya di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat terakhir, la nufariqu baina ahadin min rusuli, tidak ada yang berbeda. Bahkan tadi juga ada ayat yang saya sampaikan, kami beriman sebagaimana diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Itu semuanya mengatakan bahwa kami beriman kepada Tuhan saja. Kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ke surah Al-Anbiya ada di ayat 25 bahwa Allah itu tidak mengutus seorang rasul, berarti itu global semuanya para rasul, para nabi. Kecuali dia itu diwahyukan, disuruh untuk mendakwahkan bahwa sembahlah Allah saja Tuhan yang esa. Nah gitu. Tidak ada yang wajib disembah kecuali dia. Ketika Rasulullah mengeluarkan kalimat itu, ada kalimat itu di Al-Quran, banyak ayatnya. Ketika Nabi Isa mendakwahkan itu juga ada ayatnya gitu kan. Nah, ketika Nabi Musa ada ayatnya. Jadi semuanya tidak ada yang beda. Nah, mengenai tata cara beribadahnya, nah inilah yang hebatnya Al-Quran gitu kan. Makanya Al-Quran sendiri tata cara itu kan yang berhubungan dengan bagaimana cara orang itu beribadah ya. Bagaimana cara orang itu beribadah kepada Tuhannya. Itu ada yang berbeda. Itu hal yang logis. Bagaimana contoh kami sholat, semua para nabi sholat. Hanya mungkin cara praktek sholatnya berbeda. Tapi esensinya dia itu sholat, menyembah kepada Tuhan yang sama gitu. Nah, mengenai ajaran-ajaran syariat itu. Semuanya tidak ada yang beda, Pak. Tidak ada yang beda. Justru dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai Nabi Muhammad terakhir mengajarkan semuanya menginformasikan bahwa semuanya menyembah Tuhan yang sama. Ketika diwahyukan kepada Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan sebagainya, kepada seluruh Bani Israel, seluruh menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang esa. Justru ketika ada yang salah dinarasikan, ya, contoh umpamanya kitab-kitab sebelumnya ada yang salah menarasikan, maka Nabi berikutnya itu tugasnya untuk meluruskan. Seperti ketika di zaman Nabi Musa, mungkin ketika ditanya bagaimana sebenarnya sih kalian itu seorang Rasul itu diutus, maka Nabi Isa berkata kepada hai Bani Israel gitu kan, bahwa sesungguhnya aku ini diutus untuk kalian untuk menyembah Allah saja, itu kan ada. Dan juga Nabi Muhammad juga sama. Ketika ada kesalahan dari nabi-nabi sebelumnya dalam hal ketuhanan, menuhankan, pasti Nabi itu memang tugasnya karena mendapat wahyu dari Tuhan, pasti beliau meluruskan ajaran yang mulai salah itu. Makanya Nabi Muhammad juga meluruskan lagi bahwa kalian harus menyembah kepada Tuhan yang esa gitu. Ini tentang masalah keimanan ketuhanan. Nah makanya dalam hal masalah ketuhanan ketika sudah benar, ayo ikuti syariatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh nabinya itu. Seperti itu poinnya Pak Oli ya. Sebentar, semoga sudah ketangkap. Jadi karena masih ada waktu saya coba manfaatkan aja biar ini semoga menjawab semua pertanyaan yang terbesit yang tidak terucap ya.
Makanya tadi ketika masalah pertanyaan mengenai yang berbeda, barangkali hal yang syariat ya, yang sifatnya syariat, kami juga banyak di Al-Quran menarasikan contoh bagaimana ajaran-ajaran Nabi Isa. Itu ada di surat Al-Juhrum, mereka itu dalam hal masalah berkasih sayang sebagai rahmat dan lain sebagainya. Tapi diingatkan, hanya disayangkan, ada di antara mereka itu berlebihan. Berlebihan dalam hal mengkultuskan, memposisikan seseorang. Makanya diingatkannya lagi tegasnya di surat An-Nisa ayat 171 bahwa sama-sama mengatakan sebagai ruh kalimatnya atau kalimat darinya sebagai ruh darinya juga, tapi ingat jangan berlebihan, tetap posisi seorang nabi, dia adalah seorang nabi. Dan ketika dia seorang utusan, tentu menyampaikan risalah kenabian itu sendiri. Mungkin itu aja dulu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dilanjutkan pertanyaan oleh Ustadz Alif. Dipersilakan, waktu Anda 2 menit. Oke, terima kasih. Saya coba manfaatkan sesimpel mungkin ya, biar nanti Pak Oli. Pertanyaan saya itu kan begini, di Al-Quran itu banyak menarasikan tentang Nabi Isa atau Yesus di keyakinan Pak Oli ya. Nah, disinilah kenapa kami merasa tidak bersalah ketika kami menyampaikan tentang Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Nah, lalu di Al-Quran itu banyak yang menarasikan, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah dia seorang nabi, seorang utusan yang diutus kepada Bani Israel dan dia itu harus menyampaikan firman-Nya dan ajaran itu kepada Bani Israel itu sendiri teruskan. Nah, pertanyaan sederhana saya adalah, adakah di kitab Pauli yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu seorang utusan yang diutus kepada Bani Israel dan menyampaikan firman dari Tuhan? Terima kasih, itu aja. Oke, baik. Apakah poinnya ditangkap jelas, Pak Uli? Ya. Oke, dipersilakan untuk menjawab. Baik. Begini, kalau ditanya utusan, Yesus itu utusan, ya, Yesus itu utusan. Tapi Yesus itu bukan utusan yang seperti biasanya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa Yesus adalah Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan firman ya, tapi Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Kalau ditanya apakah Yesus itu nabi, ya Yesus juga nabi. Tugasnya Yesus itu misi kenabian. Itu menggenapi Ulangan 18. Nabi yang seperti Musa. Itulah Yesus. Alkitab tidak pernah berbicara tentang nabi dari bangsa lain dalam arti yang untuk ke orang Israel ya. Gitu ya. Jadi Yesus itu datang seperti itu. Sang Firman ini datang seperti itu ke dunia ini. Bukan ujuk-ujuk tanpa kronologi. Jadi tadi sudah saya jelaskan kronologinya kenapa ada Yesus harus turun. Karena ada peristiwa yang melatar belakangi Yesus harus turun. Yaitu kejatuhan manusia dengan atas dosa. Dan manusia bukan hanya sekedar berdosa. Tapi manusia itu disebutkan mati. Maka manusia memang mati kan. Mau baik mau jahat mati. Mau berbuat baik mati, mau berbuat jahat juga mati. Nggak ada bedanya itu antara manusia jahat, manusia baik. Sama-sama mati. Nah, kenapa manusia harus mati? Apakah karena dia dikasih nyawa? Enggak, bukan itu. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kematian ini tidak pernah ada sebelum. Tuhan tidak serta-merta menentukan umur manusia pada saat penciptaan. Di Alkitab juga tidak menulis itu. Justru kematian ini, kematian jasmani dan kematian rohani, baru ada setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Gitu. Jadi, kalau ditanya apakah Yesus itu disebutkan di Alkitab ada utusan, ya Yesus ada utusan, ya, memang ditulis Yesus utusan. Tetapi utusan yang bukan utusan seperti para nabi sebelumnya. Nah, kalau ditanya apakah para nabi sebelumnya itu sama seperti Yesus, karena Al-Quran kan memang tidak membeda-bedakan satupun. Para rasul, kan begitu narasinya tadi. Tetapi Yesus ini memang berbeda. Tidak ada orang dari para nabi yang berbicara seperti Yesus. Yesus berbicara, akulah jalan hidup dan kebenaran. Ada 3 frasa di situ, jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak bisa melalui Musa, nggak bisa melalui Daud, nggak bisa melalui Elia, nggak bisa melalui Yesaya. Harus melalui dia, melalui Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Itu. Jadi ada 3 frasa di sini. Nah, tetapi kalau ditanya,
seperti tadi kan, oh ini ajaran para nabi sebelumnya udah kacau, udah rusak, lalu diluruskan dengan nabi lain. Itu kan logikanya Muslim, logikanya Islam, kan logika keyakinannya Ustadz Alif kan ya. Kalau di Kristen nggak seperti itu, Pak. Para nabi di dalam kekristenan mengajarkan satu hal, hukum yang tidak pernah berubah. Moralitas dalam Torah dan kasih karunia dan hukum Torah dari dulu sampai sekarang. Sampai ke Yesus. Yesus juga bukan tiba-tiba merubah, tidak. Yesus itu menggenapi segala sesuatu. Meluruskan kembali apa sih sebetulnya Torah itu. Yang selama ini salah paham dipahami orang-orang Israel. Gitu. Itu bukan hanya satu cerita, ada di Hosea ditulis, bukan persembahan yang diinginkan Allah, tetapi kasih belas kasih hidup, mencintai kebenaran dan keadilan. Yesus juga bilang begitu, bukan persembahan yang kau kehendaki, tetapi belas kasihan. Jadi di atas syariat yang tadi, syariat itu hanya sekedar ritual badaniyah, gitu. Itu tidak menyelamatkan apa-apa. Menurut Yesus, itu tidak menyelamatkan apa-apa. Itu. Tetapi yang Yesus lakukan adalah memagari Taurat, meletakkan hukum itu lebih tinggi. Pertanyaannya, yang tadi saya sempat bertanya, tetapi kan karena ini sistemnya tidak sistem catur ya, sistem gantian tanya, gitu kan. Saya tidak salah paham atau mencoba menggiring opini ya, tetapi memang dari yang saya pahami, meskipun Anda mengklaim bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir, penutup para nabi, seal of the prophet, begitu kan, tetapi ajaran yang dibawa Muhammad itu berbeda bahkan dengan ajaran para nabi terdahulu. Bahkan 10 Torah Musa, 10 perintah Allah itu juga di Al-Quran itu juga tidak ada. Kalau toh ada, misalnya redaksionalnya berubah. Tahukah Pak Ustadz, ketika sebuah redaksional hukum berubah, maka standar dosa jadi berubah. Apa yang tadinya berdosa, bisa jadi tidak berdosa ketika standar hukumnya berubah. Jadi, bagaimana bisa Anda meyakinkan kami, atau meyakinkan semua orang, ketika Anda katakan bahwa, ajarannya memang tidak berubah, ajarannya sama, tetapi syariatnya yang berubah. Justru syariat yang berubah, berarti ajarannya juga bergeser jadi berubah. Gitu. Nah, sementara Yesus tidak merubah apa-apa. Yesus itu menjelaskan kembali apa makna Torah. Karena kasihlah Tuhan dan sesama manusia. Bukan pada saat Yesus datang baru ada. Itu di zaman Musa sudah ada. Masalahnya orang Israel lebih cenderung memahami itu sebagai konteks hukum. Makanya ketika mereka berbuat dosa, mereka korban bakaran, korban penebus dosa. Begitu, dan begitu, dan begitu terus. Gitu. Mungkin cukup sampai situ dulu. Silakan. Moderator, dilanjutkan. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan sesi pertanyaan selanjutnya dari Pak Oli, dipersilakan. Baik, saya lebih lanjut ke yang tadi ya, pertanyaan yang tadi belum sempat dielaborasi ya jawabannya. Nah, saya mau bertanya begini Pak Ustadz Alif, kalau memang Nabi Muhammad itu meneruskan risalah nabi-nabi terdahulu seperti apa yang diklaim oleh Pak Ustadz dan Quran. Kenapa ceritanya itu kronologinya dari awal penciptaan manusia sampai terakhir itu bisa berbeda? Silakan Pak. Mungkin sebentar sebelum saya jawab, Pak Oli, mengenai hal apa ya, titik poinnya? Oke, misalnya begini, misalnya perubahan terhadap hukum-hukum, perubahan terhadap jatuhnya kejatuhan manusia misalnya. Karena kan di Al-Quran itu Adam itu kan minta maaf kan. Mau tobat maksudnya. Setelah makan buah itu kan tobat. Itu kan berbeda dengan kronologi Alkitab. Ya, itu salah satu. Kedua adalah kenapa hukumnya bisa berubah. Gitu loh. Oh iya, oke. Silakan. Oke, baik. Hukum berarti bukan hal penciptaannya ya, tapi bagaimana hukumnya. Dan ini yang menarik. Kalau kita coba tangkap beberapa di sini, memang saya tidak pakai narasi dari kitab Pauli ya. Coba begini, kita lihat bahwa manusia pertama Nabi Adam, ketika beliau melakukan kesalahan di situ, memang yang namanya bertobat itu adalah solusi. Ketika orang itu melakukan kesalahan atau berdosa kepada Tuhannya. Semua para nabi itu mengajarkan demikian. Nah, contoh pertama itu adalah Nabi Adam.
Nah, ketika di kitab Pauli tidak ada pertobatan di sana, ini hal yang menarik jadinya gitu. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada pertobatan? Padahal seluruh contoh para nabi, ajaran atau di kitab-kitab Pauli, kalau yang saya coba tangkap, bahkan kita pernah diskusi ya sebelumnya, bahwa yang namanya perintah untuk bertobat, para nabi itu mengajarkan bertobat itu semua ada. Artinya pertobatan ini adalah solusi dalam cara menghapus dosa. Atau istilahnya manusia itu kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, kepada kebersihannya, kayak gitu. Nah itu narasi itu hal yang tidak wajar. Itulah para nabi mendakwakan karena manusia cenderung berbuat dosa. Karena mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Ketika itu yang berlawanan dengan hukum Tuhan, maka perintahnya berdosa. Nah lalu mengenai bagaimana aturan itu berbeda, ada yang tidak sama, ya. Akhirnya saya coba tangkap lagi beberapa poin. Contoh ketika bagaimana Torah Nabi Musa dan lain sebagainya itu untuk Bani Israel. Itu semua saya rasa sepakat. Nah, aturan-aturan seperti itu artinya seorang Nabi berdakwah kepada satu daerah wilayah tertentu. Aturan yang berlaku untuk wilayah tertentu. Saya coba sedikit analogikan. Ketika undang-undang yang ada di kita contoh di negara Indonesia, ada aturan yang ketika dia itu dakwahnya untuk aturan itu berlaku untuk wilayah tertentu. Contoh umpamanya ketika Sultan Hamengkubuwono dia memang aturannya berlaku untuk satu wilayah daerah istimewa Yogyakarta kan gitu. Dan aturan itu berlaku. Nah, ketika aturan itu untuk lokal satu daerah dan memang Sultan Hamengkubuwono untuk daerah istimewa Yogyakarta itu tidak bisa diberlakukan aturannya untuk seluruh Indonesia. Nah, Al-Quran ini analoginya undang-undang dasar untuk seluruh Indonesia gitu. Di antaranya ada yang sama, ada yang juga berbeda kan. Nah, Al-Quran bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia, tapi aturan istimewa Yogyakarta belum tentu bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia. Nah, inilah yang berbeda. Tapi semuanya istilahnya berprinsip yang sama, yaitu bahwa mengakui keberadaan negara Indonesia kan gitu, atau undang-undang dasar atau Pancasila dan sebagainya. Ini analogi sederhana ya, bukan maksud menyamakan. Yaitu salah satu contoh ketika para nabi sebelumnya berdakwah memang untuk Bani Israel. Berarti lingkupnya terbatas gitu. Tentu aturan yang ada pun terbatas di situ. Berlaku untuk ya Tuhan yang maha tahu bagaimana aturan berlaku untuk orang daerah tertentu gitu loh. Karena itu aturannya memang demikian. Tertulisnya juga demikian. Termasuk Al-Quran juga mengatakan memang Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, kan gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad permasalahannya diutus untuk seluruh manusia. Nah, di sini perbedaannya. Artinya, otomatis aturannya itu juga disesuaikan yang bisa diterima oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nah, itu analogi sederhananya seperti itu, Pak. Masalah pertobatan. Makanya hal yang menarik, kenapa di kitab Anda tidak ada menarasikan bahwa Nabi Adam itu berdosa? Padahal logika sederhana kita, orang pertama yang dekat dengan Tuhan, di Al-Quran menceritakan bahwa dia itu menerima kalimat dari Tuhan, menerima ilmu pengetahuan dari Tuhan. Otomatis ketika dia melakukan kesalahan pun, dia bisa menarasikan memohon maaf. Nah, di antaranya kalimatnya di Al-Quran makanya ada itu. Sehingga apa? Urusan dosa dengan Nabi Adam itu clear, selesai. Kesalahannya itu selesai, Tuhan mengampuni dosanya, ya udah Nabi Adam tinggal meneruskan kehidupannya, kan begitu. Nah, ya di sini bukan gara-gara sih ya. Penyebab dari masalah tidak ada narasi bertobatnya Nabi Adam, sehingga harus mengatakan Nabi Isa sebagai korban pengampun dosa, kan gitu. Nah, Al-Quran lagi-lagi meluruskan informasinya bahwa jangan sebentar anakku Al-Quran kembali meluruskan bahwa yang namanya untuk penghapusan dosa adalah dengan cara bertobat. Kalau saya juga beberapa lihat ayat di kitab Bapak sebelumnya justru adalah perintahnya untuk bertobat kayak gitu. Mungkin itu saya dulu. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja pertanyaan selanjutnya oleh Ustaz Alif, dipersilakan. Terima kasih. Nah, ini hal yang menarik juga. Tadi Pak Oli juga mengatakan bahwa ketika Yesus datang, Nabi Isa, dia menggenapi syariat yang ada berlaku sebelumnya, yaitu di kitab Taurat, kan gitu. Itu ketika penggenapan itu pasti ada yang
sifatnya yang dijalankan sebelumnya di kitab Taurat, ada yang tidak dijalankan di aturan Yesus atau Nabi Isa sendiri. Artinya ada sedikit perubahan kalau gitu. Nah, penggenapan di sini saya ingin tegas secara tertulis bagaimana penggenapan itu adalah seperti ketika dia 5 masih ganjil digenapi jadi 6. Kan gitu, artinya semuanya menyeluruh, berjalan. Dijalankan tapi disempurnakan lagi. Bukan berarti menghilangkan hukum yang sebelumnya. Kalau dikatakan menghilangkan sebelumnya, berarti secara tidak langsung Pauli juga mengatakan tadi, berarti berubah. Kalau ada yang berubahan, tadi bahasa istilah hukumnya Pak Oli. Silakan diperjelas ini mengenai hal seperti ini gimana? Karena Nabi Muhammad sendiri hadir sama menggenapi ajaran sebelumnya yang berlaku untuk seluruh alam. Gitu. Terima kasih. Baik, begini. Kata menggenapi itu bukan menambahkan, Pak. Bukan 5 ditambah digenapi jadi 6 gitu. Bukan seperti itu. Kalau itu namanya menambahkan. Menggenapi itu artinya memenuhi segala tuntutan-tuntutan apa yang dituntut oleh Taurat. Itulah namanya menggenapi. Atau menyelesaikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Itulah namanya menggenapi. Atau melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Jadi menggenapi itu bukan menambahkan seperti gelas kosong ditambah air. Bukan seperti itu. Kata menggenapi ini sering disalahartikan bahwa berarti Taurat tidak sempurna lalu disempurnakan. Sebetulnya bukan seperti itu. Taurat adalah terdiri dari 3 hukum yang sebetulnya sudah sempurna. Terdiri dari 10 perintah Allah itu hukum moral. Lalu di bawahnya bergantung lagi hukum Musa, hukuman untuk orang-orang yang melanggar 10 perintah Allah. Lalu ada lagi hukum seremonial. Hukum seremonial inilah yang spesifik untuk Israel dan hukum judisial yang spesifik untuk Israel. Tetapi pertanyaannya begini, apakah perintah moral itu spesifik untuk Israel? Saat itu iya. Tetapi kalau mau merujuk ke belakang lagi sebelum Musa, ada 7 hukum Nuh di situ. 7 hukum Nuh itu berlaku untuk semua manusia, bahkan waktu itu Abraham belum ada. Gitu ya. Apa sih yang disebut universal accepted? Universal itu artinya hukum yang berlaku untuk semua manusia terlepas dari dia orang Israel atau bukan. Jangan membunuh itu berlaku buat semua orang, Pak. Karena semua orang yang membunuh terlepas dari orang Israel atau bukan, dia akan berdosa. Terlepas dari hukumannya apa, itu berbeda-beda. Gitu. Nah kalau orang Israel membunuh saat zaman Musa, ya dia dirajam. Dia dibunuh lagi kan, gitu. Tapi ketika saat Musa andai negara Indonesia ini sudah ada, dan konstitusi kita sudah ada, ya orang Indonesia kalau membunuh ya di penjara. Terlepas dari hukumannya apakah dia deliknya direncanakan atau tidak direncanakan. Gitu. Jadi yang berbeda adalah vonisnya. Bukan soal jangan membunuhnya. Justru ini yang berubah dalam Islam. Begitu loh. Kalau Anda bilang bahwa Nabi Isa ini menyempurnakan. Bukan menyempurnakan, menggenapi. Tetapi menggenapi juga bukan berarti meniadakan hukum. Makanya saya suka bertanya balik kepada saudara-saudara Anda dan juga termasuk Anda ya, para muslim ini. Kalau toh Paulus dituduh menghilangkan hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat, pertanyaannya begini, hukum Taurat mana yang batal? Karena nggak ada yang bisa membuktikan hukum Taurat batal. Membunuh sampai saat ini masih berdosa, berzina sampai saat ini masih berdosa, mencuri sampai saat ini masih berdosa, mengingini istri orang lain masih berdosa, mengingini harta sesama orang lain masih berdosa. Jadi hukum mana yang dibilang batal? Karena ketika Anda bilang batal, hukumnya batal, dosanya juga jadi batal. Contoh, jangan berzina. Coba hilangkan separuh, kecuali suka sama suka. Maka jangan berzina ini jadi batal. Orang yang suka sama suka akan menganggap dia bukan berzina. Wong suka sama suka kok. Contoh, jangan berzina kecuali terhadap budakmu misalnya. Ketika dia menggauli budak, dia akan menganggap bahwa dia menggauli budak bukan berzina. Karena memang boleh, karena ada kecuali. Itulah hukum. Sebuah redaksional satu kalimat ditambah satu kalimat melarang, satu kalimat mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu, maka artinya hukum jadi batal. Ini yang ada dalam Islam. Dalam Kristen tidak ada seperti itu. Yesus tidak pernah bilang bahwa berzina jadi boleh. No. Tetapi Yesus berkata begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan berzina. Aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hatinya. Yesus meletakkan hukum perzinahan itu jadi lebih tinggi, bukan lagi seperti definisi Musa. Dalam definisi Musa, memandang perempuan apa berzina? Bukan, Pak.
Tidak pernah ada di Taurat Musa memandang perempuan itu berzina. Tetapi dalam kasih karunia yang diajarkan Yesus, memandang perempuan dengan otak cabul, pikiran kotor, itu sudah sama dengan berzina. Begitu loh. Jadi ini yang didudukan Yesus lebih tinggi hukumnya. Pertanyaannya, kalau Anda bilang tadi, Muhammad itu juga menggenapi ajaran sebelumnya. Ajaran mana yang lebih baik dari kasihlah Tuhan dan sesama manusia? Ada? Apakah ada di Islam syariah mengenal landasan moral? Landasan moral apa yang ada dalam syariah? Boleh Anda jelaskan ke saya ingin belajar gitu loh. Karena sepanjang sepengetahuan saya, landasan hukum moral syariah, landasan hukum syariah itu tidak ada landasan moral. Gitu loh. Sementara nilai hukum itu adalah sebuah nilai moral yang diberi sanksi. Itulah hukum. Jadi ketika hukumnya berubah, maka standar dosanya berubah. Apa yang dinyatakan berdosa ketika ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, sama saja mengubah yang tadinya dosa menjadi tidak dosa. Itulah yang menghilangkan Taurat sebetulnya. Itu loh Pak Ustadz. Monggo silakan, mungkin dari saya segitu aja. Oke, baik, langsung saja dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Oli. Silahkan. Oke. Yang tadi ya, kata Pak Ustadz Alif, Nabi Muhammad juga menggenapi ajaran sebelumnya. Mungkin Pak Ustadz Alif berpikir begini, ajaran Nabi Musa buat orang Israel, betul. Buat umatnya Musa, betul. Tapi Daud juga kan orang Israel. Daud diberi kitab, Mazmur, menurut Quran. Ya. Apakah menurut Quran juga Daud itu harus mengajarkan ajarannya Mazmur itu ke orang-orang, ke umatnya? Sebetulnya tidak. Di Alkitab tidak ada seperti itu redaksionalnya. Jadi yang dimaksud menggenapi, Nabi Muhammad menggenapi ajaran sebelumnya itu menggenapi yang mana? Boleh, Pak Ustadz Alif silakan ajarkan ke saya ingin dengar. Monggo. Bisa diulang lagi Pak Oli, maaf sekali, maaf. Baik, begini. Pak Ustadz tadi katakan bahwa Nabi Muhammad juga menggenapi ajaran Nabi terdahulu atau Nabi sebelumnya. Artinya kan merujuk kepada Isa, kan begitu, atau Yesus lah, menurut Pak Ustadz Alif. Tadi kan Pak Ustadz Alif sudah berkata juga bahwa waktu zaman Musa diberi Taurat untuk orang Israel. Anda setuju, betul kan begitu tadi kan? Iya. Oke. Tapi Daud kan juga orang Israel. Daud itu kan menurut versi Quran diberikan Jabur atau Mazmur. Ya, apakah Daud juga harus menyebarkan Mazmur itu kepada umatnya atau bagaimana? Nah, tapi pertanyaan saya begini, apa yang digenapi Muhammad dari ajaran Yesus? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, kembali lagi berarti poinnya saya coba runut lagi ya dari awal juga mengenai penjelasan Pauli itu sendiri. Karena begini, ketika Pauli mengatakan tadi, ketika tadi Pauli mengatakan bahwa ada hukum ajaran-ajaran yang sebentar ya, maaf ya Pak, sebentar. Nah, oke. Mengenai masalah tadi ajaran hukum seperti perzinahan. Lah, di Islam sendiri itu tegas, yang ada narasi di kitab Bapak itu di Islam itu ada Pak. Itu hukum terutama apalagi yang masalah berzina, mencuri. Nggak ada dinarasikan di Al-Quran bahwa di situ adalah diperbolehkan. Itu nggak ada. Berzina diperbolehkan itu nggak ada gitu. Nah, mengenai aturan-aturan seperti itu sama, berlaku sama. Apalagi hal-hal yang prinsip seperti itu, apalagi yang sifatnya dengan hubungan sosial, kemanusiaan gitu kan. Nah, ajaran kebaikan yang bagaimana orang dikatakan yang kami katakan itu adalah orang soleh namanya. Ketika dia soleh itu adalah dia berbuat baik, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan berbuat baik juga dengan sesama manusia gitu kan. Makanya kan dikatakannya manusia itu rugi Pak dalam kerugian kecuali dia itu beriman dan beramal soleh. Nah, beramal soleh itu kebaikan, amal kebaikan yang secara hukum moral pun dia tidak melanggar. Seperti itu, bagaimana dia menjaga hubungan seperti tadi di awal juga di opening statement dikatakan bagaimana aturannya ketika dia soleh itu dia mengikuti Al-Quran ini berikut juga dengan penjelasan di hadisnya, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan sesama. Itu ada aturannya. Dan ketika dia itu berbuat baik, yang di situ tidak melanggar aturan dengan hukum moral, sosial, dan sebagainya juga, itu tidak bertentangan dengan syariat yang diturunkan,
dialah orang yang akan selamat. Dia tidak akan merugi. Kayak gitu. Apalagi masalah perzinahan dan lain sebagainya. Oke, mengenai tadi bagaimana narasi di Pak Oli bahwa mengingini seseorang pun masih di dalam hati sudah dihitung berzina. Kalau di kita dikatakan itu namanya zina mata. Jadi mata itu berdosa, keinginan. Nah, sehingga apa? Di Al-Quran ada ayatnya di Al-Baqarah 284 dikatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Bahwa jika engkau mengingini suatu kejahatan, baik itu sudah nampak atau masih tersirat, maka itu akan dihisab oleh Allah. Akan diperhitungkan. Artinya apa? Ada narasi seperti itu. Nah, sehingga apa? Bagaimana urusan masih dalam keinginan, hati keinginan nih, saya mengingini, belum terucap, belum terlihat, Allah sudah perhitungkan. Di satu sisi, memang itu baik, benar, demikian. Lalu para sahabat ada yang protes, bagaimana kami mengingini seperti itu? Lah, itu kan belum nampak. Allah sudah perhitungkan. Nah, untuk mengingininya tetap salah, tapi masalah dosanya sehingga apa? Kami diingatkan bahwa disuruh berdoa, itu di ayat terakhir surat Al-Baqarahnya, itu kan tadi 284, di ayat 286-nya, bahwa jangan tibakan hak kami, hukum kepada kami, sebagai yang berat, sebagaimana hukum yang berat seperti umat-umat terdahulu. Nah, saya tidak akan menyalahkan dulu, maka di sini saya tidak menyalahkan bahwa ketika Pak Oli mengatakan bahwa mengingini saja sudah berdosa, sudah berzina, kan gitu. Nah, itu berarti kan zina keinginan gitu kan. Nah, baru mengingini seperti itu sudah dihukum berzina. Nah, makanya kami diperintahkan. Memang Allah katakan akan diperhitungkan, dihisab. Artinya apa? Itu suatu kesalahan. Tapi ingat, ketika dinarasikan bahwa jangan kau hukumi kami sebagaimana engkau menghukum umat-umat sebelum kami. Yaitu umatnya zaman Nabi Isa. Ini anggaplah, ini ada kesamaan di sini. Maka di sini tolonglah kami jangan dihukumi berzina gitu kan, seperti itu. Karena yang namanya berzina adalah kontak fisik. Nah, termasuk istilahnya dosanya itu bukan, kalau yang zina fisik itu kan dosa besar namanya. Di antaranya kan yang dosa besar itu seperti mencuri, berzina, membunuh dan lain sebagainya, itu kan dosa-dosa besar. Nah, sehingga itu ketika itu keinginan itu, kalau dia bertobat, tapi jangan sampai kami dihukum berzina, maka dihapuslah kayak gitu. Oke. Kejahatan itu sebelum dilakukan baru keinginan, tapi diberi kelonggaran, belum dicatat gitu, belum diperhitungkan, kecuali setelah dilakukan. Nah, disitulah kelonggaran di dalam hukum kami, gitu Pak. Contoh umpamanya, saya melihat seseorang, ini salah satu contoh aja kan gitu. Saya mengingini berzina, belum melakukan Pak, mengingini berzina. Tapi dalam keinginan itu bisa saja saya tersadarkan. Tapi ingat, dihubungi dengan apa? Ya Allah, mohon maaf saya bertobat. Jangan tibakan hukum kepada saya seperti umat-umat sebelumnya. Kalau Pak Oli baru mengingini saja sudah dihukumi sama dengan melakukan zina. Ya Allah, mohonkan maaf, jangan sampai hukumi saya seperti itu. Maka Allah diberi kelonggaran, ya sudah. Dia sadar, dia baru mengingini, dia tidak melakukan, dihapus kesalahannya. Tidak termasuk tergolong orang yang sudah berzina. Tapi ketika dia tidak sadar, disebutnya zina mata. Namanya artinya dosa mata, karena dia mata itu kan penglihatan yang membuat seseorang berpikir untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, di sini aturannya di Islam itu tegas gitu loh, Pak Oli. Maksudnya tegasnya itu ada tertulisnya seperti ini. Lalu kenapa? Ini logis enggak? Ya logis. Bagaimana ketika hukum zina itu sangat berat, hukum zina itu bagaimana hukumnya itu kan dirajam atau dijilid, bagaimana kami baru mengingini sudah mau dijilid? Kan gitu. Makanya ada ayatnya pertobatan. Kalau baru mengingini tidak sampai hukum seperti itu. Jilid itu maksud saya dirajam ya Pak ya, atau dihukum lempari batu atau apa seperti itu. Nah, kalau di undang-undang Anda, Pak Oli, makanya ini malah lebih ngeri gitu. Bagaimana ketika seseorang sudah praktek berzina, dia langsung dihukumi dirajam. Lah, ini di zaman Yesus baru mengingini aja sudah dihukumi berzina, berarti dia mestinya dihukumi gitu. Solusinya seperti apa gitu. Baik, selanjutnya sesi terakhir. Pertanyaan dari Ustadz Alif, dipersilakan. Pertanyaan berarti kembali kepada tadi. Nah, ini hal yang menarik ya, penjelasan dari Pak Oli. Maaf kalau agak panjang. Artinya, tadi ketika dikatakan menggenapi sebelumnya. Nah, ketika penggenapan itu kan semuanya sudah paripurna lah, 100% kan gitu. Nah, ketika 100%, makanya ketika tadi dikatakan, makanya
zaman Musa tidak tertulis, mengingini saja sudah berzina, kan gitu. Tapi zaman Nabi Musa, ketika orang berzina, maka hukumnya rajam. Nah, ini solusinya gimana? Ketika sudah tergenapi, yang namanya tergenapi itu, satu klaim, satu ini, aturan tegas, solusinya seperti apa, ketentuannya seperti apa. Apakah dia wajib dirajam? Karena zaman Musa, tidak ada narasi mengingini, tapi tadi Pak Oli sendiri yang bilang kan, tapi mengatakan yang berzina kan dirajam. Nah, di zaman Yesus, Nabi Isa, nah ketika jangankan mengingini, jangankan melakukan, mengingini pun sudah disebut berzina. Nah, solusinya apa gitu? Solusinya apa ketika terjadi peristiwa seperti itu? Karena genap ini berarti secara hukum pun lebih genap juga gitu. Solusinya, silakan Pak Oli. Terima kasih. Ya, baik. Boleh waktu saya dijalankan. Begini, yang namanya genap itu selesai. Tetapi itu kan yang dilakukan Yesus, Pak. Bukan semua orang Kristen itu menggenapi Taurat, bukan. Yang menggenapi Taurat hanya satu orang, Yesus Kristus. Bukan semua orang Israel itu menggenapi Taurat, tidak. Jadi yang menggenapi Taurat hanya Yesus Kristus. Nah, Yesus kan memang tidak pernah berzina, Pak. Jadi dia memang tidak bisa dikatakan berdosa. Justru Taurat inilah standar pengukur dosa. Standar definisi dosa itu dari Taurat. Jadi 10 hukum Taurat, dasar hukum Taurat itu kasih. Yesus sudah jelaskan di Matius 22 ayat 24. Di bawahnya bergantung 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu dasarnya itu kasih atasnya. Jadi kasih itu berdiri di atas hukum gitu. Nah, tetapi dasar hukum kerajaan Allah yang disebutkan Yesus di Matius 5 ayat 17 sampai 48 itu juga dasarnya sama, kasih. Tetapi antara hukum Taurat dan hukum kerajaan Allah yang disebutkan Yesus ini keduanya berbeda. Itu. Hukum Taurat 10 perintah Allah menjelaskan daftar perbuatan-perbuatan yang justru melanggar kasih. Berzina itu melanggar kasih, membunuh itu melanggar kasih, gitu. Sementara hukum kerajaan Allah menjelaskan daftar perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kasih. Kasihlah Tuhan dan sesamamu manusia, itu kan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, kasihlah musuhmu. Itu semua menunjukkan kasih. Gitu. Dengan hukum Taurat, orang berusaha tidak berdosa dalam ketakutan akan ancaman vonis. Gitu. Dengan hukum kasih kerajaan Allah, dengan hukum kerajaan Allah, manusia berusaha tidak berdosa dengan mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Itu jadi keduanya berbeda ukurannya, Pak. Nah, Yesus memang menggenapi hukum Taurat dengan kasih karunia, makanya hukumnya jadi lebih tinggi. Memang definisinya tidak seperti yang ada di Taurat Musa, di 10 perintah Allah. Tidak sama memang dengan itu. Tetapi, akar dari segala perbuatan adalah keinginan. Makanya Yesus mengatakan begini, bukan yang masuk ke dalam mulut manusia itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut manusia itu yang menajiskan. Karena segala sesuatu, tindakan percabulan, kedengkian, pembunuhan, iri hati, serakah, itu semua keluar dari hati. Makanya tadi saya sudah sampaikan, Yesus itu memagari Taurat, mendudukan Taurat itu jadi lebih tinggi kepada standar yang sebenarnya. Hukum Taurat itu sebenarnya cuma menjelaskan apa sih arti dosa, begitu. Makanya di atas muka bumi ini, satu-satunya orang yang berjalan pernah hidup di muka bumi ini, Yesus Kristus. Dialah yang satu-satunya orang yang bisa menggenapi Taurat. 100%. Dia tidak pernah membunuh, dia bahkan dibunuh. Dia tidak pernah berzina. Dia pun tidak menghukum seorang penzina. Gitu. Ya, soal itu nanti bisa ditanyakan lah kalau misalnya kurang jelas. Tetapi begini. Ketika ada orang berzina misalnya begitu kan, lalu bagaimana solusinya? Orang Kristen misalnya berzina, ya dia harus bertobat. Karena kekristenan tidak lagi mengenal hukum layaknya vonis seperti Taurat. Kalau dia nggak mau bertobat, ya dia nggak selamat, Pak. Berarti dia bukan pengikut Kristus. Berarti dia imannya hanya di mulut. Begitu. Orang boleh saja mengaku beriman kan. Oh, saya mengikut Yesus. Saya cinta Yesus. Tapi dia berzina. Dia mencuri. Gitu loh. Dia mengingini istri orang lain, dia membunuh. Ya itu kalau dia nggak tobat, dia begitu-begitu terus. Ya artinya dia bukan pengikut Kristus. Ada makanya Matius 7 ayat 21. Pembuat kejahatan. Jadi dalam kekristenan, Yesus tidak silau dengan hanya penyembahan. Tidak silau dengan hanya orang memanggil dia Tuhan, Tuhan.
lalu karena dia memanggil Yesus Tuhan Tuhan lalu dimasukin ke dalam kerajaan sorga. Tidak seperti itu. Yesus menuntut kesempurnaan tingkah laku moral. Makanya di Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu tidak ada lagi ajaran yang lebih tinggi dari situ, Pak. Makanya tadi saya pertanyakan, apa yang digenapi Muhammad dari ajaran Yesus atau ajaran Isa, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya Bapak bertanya, di Musa itu kan memang benar orang berzina dirajam. Tapi itu kan untuk orang Israel dirajamnya. Judicial law-nya. Hukum sipilnya. Nah, kalau orang Indonesia berzina, ya kalau dilaporkan istrinya masuk penjara, Pak. Misalnya ada orang Kristen gitu berzina, lalu istrinya nggak suka, karena dia tidur bukan dengan istrinya, tapi dengan wanita lain. Ketika dilaporkan, dia masuk penjara, pasal perzinahan. Pasal perzinahan itu, definisi zina, bukan single sama single. Karena kalau single sama single, siapa yang dijinahi? Siapa menjinahi siapa? Zina itu berarti ada yang dikhianati, ada yang dijinahi. Gitu loh. Suami tidur dengan wanita lain, bukan istrinya, berarti dia menjinahi istrinya. Istri tidur dengan pria lain selain suaminya, berarti dia menjinahi suaminya. Gitu. Jadi konteks yang Yesus dudukan di sini, hukum menjadi lebih tinggi daripada sekedar perintah Taurat, jangan berzina. Tetapi Yesus menjelaskan definisi-definisi bukan lagi menurut definisi umum, tetapi definisi kerajaan Allah. Nah kalau Bapak bilang, itu kayak lebih sulit. Memang, hukum ilahi itu tidak gampang, Pak, tidak kaleng-kaleng, tidak enteng. Karena apa? Karena keilahian itu, Allah itu sempurna. Makanya Allah, tadi saya sudah sampaikan di awal presentasi opening statement saya, Allah itu kudus luar biasa, benar luar biasa. Jadi satu kesalahan, sedikit kesalahan, nggak bisa campur dengan Allah. Nggak bisa bersekutu dengan Allah. Makanya kenapa manusia disebut mati? Karena dia berontak terhadap Allah. Itu. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Oke, baik. Selanjutnya sesi battle 30 menit di mana partisipan diskusi secara langsung. Silakan waktu dimulai ketika pembicaraan dimulai. Baik Pak Ustadz, mau Anda dulu tanya atau saya dulu? Oh, silakan dulu aja Pak Oli, nggak apa-apa. Ya, begini Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Di Al-Furqan Alif aja lah, nggak usah pakai Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Nih, ada di Al-Furqan ayat 68. Boleh di share screen, tolong yang punya Al-Quran, aplikasi, bantu. Ada narasi begini, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan tanda kurung, yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat hukuman yang berat. Di sini ada kata, kecuali dengan alasan yang benar. Jadi memang tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Pertanyaan saya begini, bagaimana Pak Ustadz mengartikan ayat ini, menyimpulkan ayat ini? Karena secara hukum ayat ini membatalkan jangan membunuh. Karena di sini dikatakan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi jangan membunuhnya itu jadi hilang, Pak. Itu yang saya maksud dengan hukum yang berubah. Silakan Pak Ustadz. Itu, jadi ini sebenarnya Pak Oli mestinya lebih paham ini. Karena Pak Oli sangat ngerti dengan hukum kan. Kecuali dengan alasan yang benar. Kan gitu. Artinya berarti boleh membunuh ketika itu sesuai dengan alasan yang benar dari Tuhan. Makanya contoh hukum kisos, al-qatlu bil qatli, yang membunuh hukumnya dibunuh gitu. Itu kan alasannya benar. Nah, tapi ada beberapa alasan itu bisa dicari-cari loh Ustaz. Oh, kalau mencari-cari alasan dengan alasan yang benar itu beda konteks, Pak. Ibarat artinya gini, orang yang dengan kecuali alasan yang benar kan boleh dibunuh kan, begitu berarti kan? Betul ya? Standar alasan yang benar itu kan alasan yang tertulis di Al-Qur'an. Gitu. Nah, alasan bukan yang orang tertulis yang di Al-Qur'an mencari. kira-kira seperti apa nih? Alasan yang boleh dibunuh ini seperti apa misalnya? Ya, contoh tadi saya bilang, ketika seseorang itu membunuh, ya, dia kan membunuh dengan cara yang tidak salah, kan gitu. Maka si pembunuh ini hukumannya boleh dibunuh. Dia membunuh dengan cara yang tidak salah. Maksudnya gimana? Dia membunuh dengan cara yang tidak salah. Contoh ini mohon maaf, Pak Oli membunuh, jangan Pak Oli lah, nggak enak. Si A membunuh si B, ya kan? Si A membunuh si B dengan
pokoknya dia melakukan pembunuhan gitu, tindakan kejahatan. Nah, itu kan dia berarti dia orang itu bersalah kan. Nah, orang bersalah itu, maka boleh hukumnya dibunuh. Kan gitu hukumnya. Karena ini cara hukum dengan alasan yang benar. Karena si orang itu pembunuh. Maka hukumnya boleh dibunuh. Alasan yang benar. Bukan mencari-cari alasan. Oh, gimana caranya saya supaya dia itu benar bahwa dia itu harus dibunuh. Itu nggak bisa gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya ada di ayat lain kan, aduh saya lupa ayatnya. Mungkin kalau ada yang lain. Ada ketika hukum berlaku di pengadilan, umpamanya kan gitu. Aturannya adalah ketika seseorang dia membunuh, ya kan, maka boleh diserahkan di dalam pengadilan itu kan. Ketika dia si pihak keluarga itu, keluarga ahli, ya udah bunuh lagi karena itu hukum berlaku. Maka di si orang itu boleh dibunuh di pengadilan. Tetapi wal aku khairum minkum. Ketika memaafkan orang itu lebih baik. Nah, ini hukum kasihnya di Islam. Kan gitu. Dengan cara orang itu sudah menyesali dan lain sebagainya. Ketika orang itu tidak dibunuh lagi, ya itu lebih baik gitu. Tetapi Artinya dengan membalas cara itu dibunuh. baik. Ya, artinya membalas itu baik. Karena kalau memaafkan lebih baik. Artinya membalas memaafkan masih bisa disebut baik. Ya baik. Karena Kan itu ada kata hukumnya. memaafkan berarti lebih baik. Kan gitu. Kalau ada lebih, berarti tadinya ada yang tidak lebih. Kan gitu kan? Kalau membunuh dibalas bunuh, itu baik. Tapi memaafkan lebih baik. Begitu kan? Ya, memaafkan lebih Begitu baik kan? ke ahbat. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, tetapi Taurat berkata jangan membunuh. Nggak ada alasan kecuali, Pak. Kenapa di dalam Islam jadi berubah? Nah, ini repotnya, Pak. Ini repotnya. Sekarang begini, Pak. Kita hukum manusia aja ya. Kita sama-sama tahu nih. Ketika seumpamanya ini ada seseorang, ini mohon maaf, dengan kejahatan dia membunuh istri Pak Oli. Nah, Pak Oli, menurut Pak Oli gimana? Kasih hukum kasih aja, dimaafkan gitu. Langsung begitu. Bukan. Kalau dalam negara konteksnya, jangan negara. Begini, Pak. Bapak bertanya itu timelinenya kapan ini? Istri saya dibunuh nih kapan? Zaman Musa. Kalau sekarang kan ada negara yang mengatur, Pak. Pembunuhan itu bukan delik aduan, delik umum, Pak. Saya nggak perlu lapor pun ketika istri saya dibunuh orang pasti dikejar polisi pembunuhnya. Nggak perlu lapor saya. Kalau saya memaafkan orang dan mengasihi dia yang membunuh istri saya, itu adalah karena saya menjalankan kasih karunia. Tetapi negara berhak menghukum dia karena yang dia langgar bukan hanya hak saya, tetapi juga dia melanggar kedaulatan negara. Karena negara sudah menyatakan hukum jangan membunuh, ada delik pidana. Jadi hukum ini nggak pernah berlaku satu arah, Pak. Ya, silakan. Iya, artinya gini, Pak Oli itu tadi kan menanyakan kasus ini adalah kepada keyakinan kami yang diatur di Islam. Kan gitu. Ya kalau ya sekarang kan? Kalau sekarang di Islam, oke. Tapi kalau itu dijalankan di hukum negara saat ini, Anda ketika ada keluarga Anda dibunuh lalu Anda membunuh orang lain lagi ya, bukan diserahkan kepada negara, justru Anda yang ditangkap polisi, Pak. Nah, ya kita jangan sampai gitu. Ini kan pengadilan, makanya kecuali dengan cara yang benar, dengan yang benar tadi kan pertanyaannya. Nah, benar ini kita ya gini loh Pak, bukan pembenaran. Nah, ketika di aturan itu, dibalas dibunuh lagi karena apa? Ini kesalahan kan, dan itu tidak salah. Kami Al-Quran itu ada solusi tertulis. Kan gitu, justru ada solusi yang tertulis. Saya katakan membelokkan hukum dengan alasan solusi tertulis, padahal hukumnya sudah berubah. Kalau dibilang jangan membunuh kecuali dengan alasan yang benar, maka jangan membunuhnya jadi hilang dong, Pak, karena ada kata kecuali tadi, gitu loh. Taurat gini Pak. Itu, Pak Pauli. Ya. Kan kita nangkapnya begini, kita itu nggak boleh membunuh. Berarti konteksnya kita di sini semuanya baik dulu ya, baik dulu kan. Nah, kecuali dengan alasan yang benar, artinya ada orang jahat. Kan gitu, ada orang jahat kan pembunuhan. Gini dulu, makanya gini dulu. Ada orang melakukan kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar ini adalah boleh membunuh orang yang melakukan pembunuhan. Tapi dengan cara yang benar, makanya kita buktikan di pengadilan. Kan gitu. Pengadilan syariah. Pengadilan syariah. Atau ya syariah negara? dong. Syariah dong. Syariah. Ketika pengadilan negara sesuai dengan syariah, ya sudah selesai. Kita nggak repot. Kalau tidak sesuai dengan syariah bagaimana Pak? Pengadilan negara kalau tidak sesuai dengan syariah main hakim sendiri atau gimana? Enggak. Oh nggak ada main hakim sendiri. Sekarang hukum di negara ini boleh nggak nih?
yang membunuh itu adalah boleh dibunuh. Kita pernah melihat kasus di Amerika, seseorang penjahat membunuh seorang anaknya. Kan gitu. Dalam pengadilan di Amerika sendiri pun, ketika dibalas membunuh, itu diperbolehkan. Tetapi si bapak itu justru memaafkan orang itu. Ini kan pengadilannya gitu loh. Betul. Kalau di pengadilan sekuler, Pak, kalau yang namanya memaafkan itu hak personal, kan tadi saya sudah sampaikan. Memaafkan itu hak personal karena negara bukan korban melawan si terdakwa dalam negara itu. Negara melawan si terdakwa, Pak, dalam sidang pengadilan. Justru yang dilawan yang melawan itu negara gitu. Kalau dalam konteks negara Islam, nah itu lain lagi. Tapi kalau negara sekuler kayak di Indonesia ini kan, negara Indonesia ini kan mayoritas Muslim, tetapi kan tidak hukum Islam masuk ke pidana. Hukum Islam masuk ke perdata, pernikahan, harta hak waris. Dalam pidana nggak pakai hukum Islam, pakainya hukum sekuler. Orang membunuh, Pauli, penjara. Gini loh Pak Oli, kita kembali kepada referensi hukum yang ada tertulis di kitab kita masing-masing gitu loh. Makanya, justru ini kan yang saya lagi pertanyakan. Dalam Taurat Musa, itu hukum ilahi. Kalau Anda bilang hukum ilahi itu berlakunya ada expirednya, Anda keliru di sini. Karena dari zaman dulu membunuh sampai sekarang masih berdosa, Pak. Terlepas dari siapapun yang melakukan itu. Nah, gitu. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Seorang melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, Pak Oli tahu, itu hukumnya apa? Solusinya di keyakinan Anda gitu. Di Kristen maksudnya. Di Kristen itu menyerahkan kepada negara. Kristen itu tidak ada ideologi politiknya, tidak ada. Yesus itu memisahkan antara politik dan religi dan rohani. Aduh. Oh berarti secara tertulis tidak ada hukum solusi ketika seseorang itu membunuh. Kan gitu, clear, simpelnya kan? Kok nggak ada solusi? Kan dibilang negara, Pak. Karena apa? Karena orang Kristen kan bukan hanya orang Indonesia. Ada orang Amerika, ada orang Belanda, ada orang... Kalau pertanyaan saya, ketika undang-undang negara itu, pelaku pembunuhan itu justru malah suruh dikasih duit gimana? Bapak mau nurut? Nggak ada, Pak. Hukum di negara yang di undang-undang membunuh dikasih duit itu nggak ada, Pak. Itu ya kan memang nggak ada. Ya memang karena gini, ponis di setiap negara itu semua Pak sama menggunakan hukum positif. Terlepas dari itu jenisnya kolonial, kontinental atau Anglo-Saxon itu sama Pak. Tetapi Anglo-Saxon dan kolonial ini mengambil dari mana? Kalau di tracebacks ini ambilnya dari Romawi. Romawi ambilnya dari mana? Justru dari kekristenan. Itu. Apa itu Kristen solusinya Romawi? Loh, hukum positif itu diambilnya dari situ. Makanya di penjara. Dikurung. Oke kalau gitu. Intinya ini mohon maaf adalah dari keyakinan Pauli sendiri adalah ketika seseorang membunuh istri Pauli, hukumnya serahkan kepada negara. Udah, simpelnya kan gitu. Ya, kalau saya yang turun tangan sendiri membunuh, saya yang ditangkap, Pak. Kan ya, gitu. Ya makanya solusinya. Nah, ini kebetulan ketika Pauli berada di negara sistem pemerintahannya Islam, solusinya seperti ini, maka Pauli juga harus nerima. Oh, ini bukan soal terima atau tidak. Ini kita sedang menguji kenapa harus mengikuti Yesus dan kenapa harus mengikuti Muhammad. Kan nah, kalau saya ngomongin ke konteks negara, Pauli kembalikannya kepada konteks mengikuti Yesus dan Muhammad. Makanya kan saya tadi bilang, pembahasan saya tidak mau menyangkut pautan dengan negara. Kalau di Islam, tidak membahas negara dulu. Karena gini, sebentar Pak Ali. Pembunuhan. Ya, karena gini, karena Islam kan membawa ideologi politik. Ada hukum syariah. Hukum syariah itu kan malah bisa jadi berbeda dengan negara. Sementara kekristenan tidak seperti itu. Sementara zaman dulu tidak seperti itu juga. Para nabi itu tidak pernah mengajarkan hukum yang baru. Tidak pernah seperti itu. Itulah di awal pertanyaan saya kenapa Nabi Muhammad dikatakan seal of the prophet. Tetapi ajarannya kenapa berbanding terbalik dengan nabi-nabi terdahulu. Contoh. Yesus berkata begini, apa yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, lakukanlah demikian. Itulah isi seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kitab Taurat dan kitab para nabi cuma ngajarin satu hal. Apa itu? Apa yang dilakukan, apa yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, lakukanlah demikian. Golden rule, Pak. Apa? Gimana? Apa yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, lakukanlah demikian. Yang satu menyuruh kita, contoh, kita ingin dihargai, kita menghargai orang. Kita ingin dihormati orang, kita menghormati orang. Kita ingin diperlakukan orang baik, maka kita harus memperlakukan orang lebih baik.
Nah, Tapi penekanannya itu adalah ke diri sendiri, Pak. ya betul. Itu solusi dalam kebaikan. Contoh lagi, ketika ada seseorang membunuh keluarga kita, solusinya apa? Nah, justru saya harusnya bertanya itu. Kalau di kekristenan, solusinya itu negara. Karena kekristenan itu tidak punya ideologi politik. Makanya orang Kristen nggak pernah gini. Orang Kristen nggak pernah mau persekusi. Main hakim sendiri itu nggak boleh. Gitu loh. Justru kan kalau Nah, hukumnya ada kecuali untuk alasan yang benar. Alasan yang benar ini yang seperti apa? Ini pun ada tafsirnya kan. Ya itu tadi, karena apa? Ada memperbolehkan membunuh, orang yang dibunuh itu ada di Al-Qur'annya. Itu Nah, alasan oke. yang benarnya. Ya, gitu. oke. Nah, pertanyaannya begini, apakah dengan cara seperti itu keadilan sudah tercapai, Pak? Nah itulah hukum dari Tuhan, hukum keadilan. Nah, hukum dari Tuhan ini harus dibuktikan, Pak. Benar dari Tuhan atau tidak? Karena Loh, semua orang sekarang mengaku begini. punya hukum dari Tuhan loh. Sekarang begini, saya kembali ke pertanyaan sebelumnya. Di zaman Nabi Musa, seorang pembunuh itu hukumannya apa? Ya dihukum lagi, dirajam. Ya sudah. Untuk orang Israel tapi, Pak. Itu tidak berlaku Ya. untuk negara bangsa lain loh. Nah betul, makanya tadi analoginya, aturan Musa itu berlaku analoginya seperti di DIY. Tapi kalau Anda analogikan di DIY, itu Anda keliru juga. Kenapa? Nggak apa-apa, Karena ini analogi tidak bisa dilebarkan gitu loh Pak. harus bisa tapi dilebarkan kalau analoginya salah. Karena gini, kalau di DIY itu mengatur untuk otonomi daerah DIY. Itu saya sepakat. Tapi kalau hukum ilahi diatur seperti itu, Anda analogikan seperti itu keliru. Karena dengan demikian Anda mengatakan begini, kalau orang yang bukan Israel membunuh, maka dia tidak dosa. Padahal membunuh itu, mau orang Israel atau bukan, sama-sama berdosa. Yang beda adalah hukumannya. Pembunuhan ini kan sudah ada sejak anaknya Adam, Pak. Bukan Ya. sejak zaman Musa baru ada, bukan. Sejak zaman anaknya Adam, Kain itu, dia sudah membunuh saudaranya. Dan dia juga takut untuk dibunuh lagi. Tetapi saat Jadi- itu, Taurat belum ada, hukumnya belum ada. Makanya pertimbangan dosanya belum ada. Definisi dosa itu karena ada itunya loh, Pak. Ada standarnya, Pak. Jadi kalau dibilang gini, kalau Anda bilang, oh Taurat itu seperti kayak daerah istimewa Yogyakarta. Sementara Al-Quran sama seperti untuk Indonesia. Lah, sementara Al-Quran ini tidak universal kalau seperti ini. Karena hanya berlaku di negara yang menganut syariah Islam. Ya Gitu itu loh. kan saya bilang, enggak bukan ke situ Pak. Tadi kan saya bilang aturan lokal. Gitu. Aturan lokal ibaratnya Torah itu kan untuk Bani Israel. Kan saya bilang gitu. Aturan lokal itu, Al-Quran- Pak, gini, aturan lokal itu kan vonisnya, Pak. Itu hukumannya gitu loh. Itu menyeluruh kan, aturannya menyeluruh kan gitu. Ya kalau Anda Untuk bilang Bani analogikan ke Israel. tadi, artinya orang Israel yang bukan orang Israel yang membunuh berarti tidak dosa dong. Sementara di 7 hukum Nuh, Enggak. siapa membunuh dia berdosa loh. Sebelum ada Torah, ada hukum 7 hukum Nuh, Pak. Pak Oli, coba kita jangan lebarkan. Kan saya Ini bilang harus tadi lebar karena ini menyangkut seluruh Taurat. Oh yes. Kalau mau Seluruh dilebarkan, oke, saya sepakati. Saya sepakati. Ingat, berarti kita poinnya kembali kepada titik kita ini ajaran yang kita anut. Mengapa saya mengikuti Nabi Muhammad? Kenapa Pak Oli mengikuti Yesus? Poinnya di situ. Saya sudah jelaskan Oke, kenapa saya mengikuti kembalikan. Yesus, Oke, gitu saya loh. kembalikan. Saya kembalikan. Baik, apakah Yesus menggenapi ajaran Taurat? Mengikuti ajaran Taurat? Ya, Tadi Pak Oli sudah jawab, ya, oke. ya. Sekarang begini, tadi dikatakan sama Pak Oli, kenapa syariat Islam justru bertolak belakang dengan ajaran sebelumnya? Pak Oli bilang Ya. begitu. Ya. Begitu saya tanya, ketika di Islam ada seorang pembunuh, ini kasus yang Pak Oli angkat. Jadi enak kita langsung bahas, adalah kecuali dibunuh lagi dengan cara yang benar. Begitu saya tanya ke kitab sebelumnya, bukan saya yang jawab, Pak Oli bilang di zaman Nabi Musa, seorang pembunuh wajib dihukum dengan setimpal, dirajam. Karena ada kronologi, saya tadi sudah katakan, Israel dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu ada, Pak. Bahkan Abraham sudah dinubuatkan begitu. Dari keturunan mula, semua bangsa di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Sekarang begini Pak Oli, ya poinnya begini Pak Oli, ketika ajaran kami tidak berlawanan dengan ajaran Taurat, salah kami di mana? Loh, justru berlawanan karena kalau Torah membunuh titik, jangan membunuh titik. Nggak ada lagi kata kecuali. Justru kalau ada kata kecuali, itu membatalkan yang membunuh tadi. Karena alasan bisa dicari-cari, Pak. Kenapa alasan bisa dicari-cari? Manusia itu gampang membengkokkan hukum sesuai kepentingan. Apalagi misalnya masuk ke dalam hukum-hukum tertentu.
Oke. Tauratnya kan tidak ada kecuali di Taurat 10 perintah itu ada kata kecuali dengan alasan yang benar, barulah Anda bisa berkata benar di situ. Saya akan akui gitu loh. Pak Oli, kan tidak ingat loh. Membunuh Putus, orang ya? yang melakukan pembunuhan. Halo? Kedengeran? Putus? Aduh, halo. Kok saya jelas ini? Memangnya Yang lain, halo? iya suaranya Saya jelas. kedengeran? Jelas ya? Pak Oli mungkin jaringan terganggu. Putus Pak, suara Bapak tadi putus Pak. Maaf, suara Bapak putus. Saya nggak dengar. Oke, Ya, silakan oke, lanjut. saya ulang ya. Diulang aja, diulang. Silakan. Ya, diulang. ya. Ini kan makanya saya ngikutin dari apa yang dimau Pak Oli. Artinya mengangkat satu kasus di surat Al-Furqan itu kan saya bilang. Lalu kita bahas karena memang kita kedua keyakinan gitu loh. Nah, saya bilang tadi solusi di Islam membunuh dengan cara yang benar itu saya contohkan orang yang melakukan pembunuhan. Itu satu kasusnya gitu Pak. Membunuh dengan cara yang benar. Sementara jangan membunuh itu tertulis dalam Torah. Dan Oke. barang siapa membunuh harus dihukum. Itu betul. Ya udah kan gitu. Nah oke. Nah, sekarang Nah, gini. Sekarang solusi gini saya tanya. Solusi dulu. Solusi di Ya. Pak Oli di Kristen apa? Tadi Pak Oli jawab serahkan ke negara. Lah sekarang kalau kita Memang. lihat dari kedua ini yang berbeda syariatnya siapa? Loh, Pak, yang namanya Torah itu dipagari. Itu oleh hukum kasih karunia. Makanya saya katakan, pertanyaan saya begini, bagaimana cara Anda menjaga diri supaya jangan membunuh? Bagaimana? Ada rumusnya nggak? Kasih karunia Bagaimana itu cara Anda apa? menjaga diri jangan membunuh? Kasih karunia Ya. itulah rumusnya di atas hukum. Yesus katakan, dasar Taurat Iya. adalah kasih. Di bawahnya bergantung seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat. Iya Pak Jadi, Oli, Pak Oli, Pak. baik. Makanya kita kembali ke solusi. Di dalam kasih karunia itu, ketika orang yang melakukan pembunuhan itu solusinya apa? Orang kalau Kita mengikuti kok- kasih karunia nggak mungkin membunuh, Pak. Iya, kalau Peristiwa terjadi. Sebentar begini. Kalau orang betul-betul mengikuti kasih karunia seperti Yesus lakukan, dia tidak akan melakukan pembunuhan. Jadi pertanyaan Bapak itu berlaku buat orang yang justru hidup tidak di dalam kasih karunia. Karena di dalam kasih karunia nggak ada itu ya jangan membunuh itu udah nggak ada lagi. Karena barang siapa marah terhadap saudaranya, dia sudah sama dengan membunuh, Pak. Tapi gini Pak Oli. Yesus katakan itu. Pak, tapi gini, realita kehidupan ada nggak yang melakukan pembunuhan? Realita Artinya dia tidak kehidupan, sempurna dalam kasih karunia. Ya, ada. Iya, Tapi berarti ada dia tidak realitanya. sempurna dalam kasih karunia. betul, Ada. betul. Saya Solusinya apa? Saya nggak Solusinya? berusaha. Loh, ini negara. Saya udah tadi katakan jelas negara. Kekristenan itu bukan ideologi politik, Pak. Kekristenan Ya, tidak membawa hukum-hukum berarti tidak ada yang- solusi. Berarti tidak ada solusi. Kalau gitu. tidak ada solusi, Pak. Kalau tidak ada solusi ya bukan diserahkan kepada negara. Artinya balas dendam, Pak. Zaman dulu sebelum ada hukum, Pak. Sebelum ada hukum, orang membunuh pasti dibunuh lagi, Pak. Itu udah zaman dulu. Orang barbar sebelum ada hukum, bahkan sebelum hukum Taurat ada nih. Sebelum hukum Taurat ada, sebelum zaman Nuh, orang membunuh, masuk rumah orang, merebut istrinya, pasti disikat, Pak. Pasti itu. Zaman dulu, bagaimana kita dengar dalam sejarah, seorang raja dibunuh sama pangeran lain. Tapi si pangeran ini dibunuh sama anak si raja yang terbunuh ini. Pembunuhan itu akan terus berulang, gitu loh. Tanpa ada hukum kan begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau Anda bilang, diserahkan ke negara, itu berarti bukan solusi. Justru itu solusi. Supaya apa? Enggak. Karena mereka sendiri. Gitu loh. Gini loh Pak Oli. Artinya gini, di dalam keyakinan itu kan jelas. Makanya kita bukan masalah politik, tapi solusi kehidupan. Nah, di zaman Nabi Musa pun, kalau solusi kehidupan, justru makanya manusia tidak boleh main hakim sendiri. Kalau main hakim ya memang sendiri, tidak boleh. Memang tidak justru boleh. ketika hukumnya bilang seperti itu, ya itulah namanya main hakim sendiri, Pak. Karena Torah jelas-jelas berkata jangan membunuh. Kalau ada orang membunuh, ya berarti dia dihukum. Tetapi begini, saya bilang tadi, kenapa? Karena alasan itu bisa dibuat. Kalau Bukan, Anda bilang Pak. begini, ketika dibalikan ke syariat ternyata sama. Tidak, justru tidak sama. Di Torah itu tidak ada kata kecuali. Jangan juga berzina kecuali, itu nggak ada kata kecualinya.
Ya itu Yang beda membunuh lagi etik. konteksnya, beda lagi konteks. Kan gini, Kenapa bicara hukum kayak konteksnya jadi beda lagi? Karena Ya, kalau Anda enggak. berkata kepada kenapa Yesus berkata Yesus itu justru menempatkan hukum itu jadi lebih susah, Pak. Nah, kalau Anda tanya, Iya. bagaimana kalau ada orang Kristen membunuh? Berarti dia tidak sempurna dalam kasih karunia. Begitu aja Nah jawabannya. betul, iya betul, tidak sempurna. Makanya tadi kan saya tanya, solusinya apa untuk agar orang Solusinya itu- ya negara. Kenapa? Nah, Karena itu negara berarti di dalam Kristen tidak tertulis bahwa solusi kekristenan. pelaku Karena kejahatan kekristenan itu tidak. pelaku Makanya saya tadi sudah kejahatan itu ulangi. ada solusinya. Makanya saya tadi Beda katakan. beda dengan Kekristenan bukan zaman ideologi Musa. politik membuat Beda, hukum sendiri, iya. Pak. Bukan. Beda bukan. dengan Ini. zaman Torah. Beda dengan Zaman Torah itu berlakunya Zaman Torah. lokal. Pelaku Iya. pembunuh. Kalau Anda bilang dibunuh zaman lagi. Torah beda. Zaman Nabi Muhammad, aturannya pelaku pembunuhan, ya dengan cara yang benar, artinya Nah, melalui tapi itu proses juga nggak bisa berlaku pengadilan. di semua negara, Pak. Tetap aja di negara Indonesia pun itu tidak berlaku kok. Artinya apa? Kalau- Tidak universal. Gini loh. Saya mau kasih tahu. Ah, Zaman iya, Musa iya. memang berlaku lokal. Tetapi begini, dosa pembunuhannya itu tidak lokal. Hukumannya yang lokal. Vonisnya yang lokal. Kalau Anda bilang tadi analogi seperti aturan daerah istimewa Yogyakarta, makanya saya katakan analogi Anda keliru. Kenapa? Karena kalau Anda berkata demikian, berarti orang selain Israel, orang Bani Amon misalnya, orang Kanaan misalnya, membunuh, berarti dia tidak dosa dong. Karena berarti Anda mengatakan analogi yang sama dengan daerah Jogja tadi. Justru tidak seperti itu. Kekristenan bukan seperti orang Yahudi atau orang Israel. Orang Israel itu satu bangsa. Kekristenan bukan satu bangsa, Pak. Kekristenan banyak bangsa. Ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini. Gitu loh. Kita Beda. kembali ke Ini saya lagi penekanan bicara hukum. kekristenan, Pak. Ini saya bicara Iya. kekristenan. Jadi kalau Anda Makanya. katakan, oh itu tidak ada solusi. Bukan tidak ada solusi, justru diserahkan kepada negara masing-masing. Makanya, kekristenan disuruh menghargai pemerintahan di negara dia hidup. Dia menghargai hukum di negara dia hidup. Karena kalau dia Ya udah. memang dia sempurna dalam kasih karunia, dia nggak perlu takut dengan hukum. Orang dia nggak Oke, akan membunuh kok. gini, Pauli, Gitu. saya tanya, Hmm. saya kan tidak buka undang-undang di negara Indonesia. Pelaku pembunuhan hukumannya apa, Pauli, di negara Indonesia? Maksimal 20 tahun, kalau misalnya dia direncanakan, dia bisa hukuman mati. Nah, Klop, itulah alasan yang benar kita membunuh orang itu seperti itu. Ya, Tapi itu sesuai pertanyaan saya, selaras dengan Al-Quran. Tapi pertanyaan saya begini sekarang. Kalau misalnya hukum seperti itu Anda katakan adil, di mana adilnya? Contoh misalnya Anda membunuh anak saya tanpa hak. Kalau Anda doang yang dibunuh, itu nggak adil, Pak. Karena Taurat berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau anak Ya. berarti ganti anak dong. Itu logikal fallacy namanya, Pak. Enggak dong. Enggak lah, aneh-aneh aja loh. Ada Saya semua ganti itu ada pertanyaannya. kaidah. Oke, saya ganti pertanyaannya. Bagaimana kalau Anda membunuh Gini. ini istri dan anak saya tanpa hak? Pak, Pauli ini Oh, sama iya. aja tadi. Coba dijawab dong, dijawab dulu. Sebentar dulu. Logika tadi Pauli sama aja sedang melecehkan hukum Musa kalau gitu. Loh, Kalau anak Hukum ganti Musa anak. itu tidak sesimpel yang Anda kira dalam Islam. Makanya saya tadi Sama aja. Beda. Nggak Beda, boleh Pak. anak ganti anak itu sama aja. Beda, Saya bilang tadi beda. namanya logikal Hukum fallacy. Beda, tidak. Hukum Begini. Islam nggak ada. Anak ganti anak itu nggak ada. Makanya saya katakan hukum seperti itu tidak adil. Makanya tadi saya katakan apakah adil? Hukum itu di dunia ini nggak ada yang adil, Pak. Makanya kalau Yang adil itu hukum Tuhan. Yang hukum adil itu Tuhan, hukum dari Tuhan, hukum Tuhan Anda katakan adil. Hukum Tuhan yang diturunkan di situ tuh sebenarnya juga nggak memenuhi rasa keadilan. Makanya standarnya juga tidak standar ilahi itu. Oh, Itu nggak standar bisa. manusiawi. Waduh, ini kalau kayak gini repot juga ya. Loh, Repot juga. iya, karena kalau Anda mau mengkaji soal hukum, Buat apa? Sebentar, kalau Anda mau mengkaji soal hukum, tampar pipi kanan beri pipi kiri yang sering diterjemahkan sebagai hukum. Sekarang bagaimana cara adilnya mengukurnya? Ukurannya sekeras apa? Coba kalau Anda tampar pipi kanan saya harus tampar balik pipi kanan Anda. Ya, Sekeras apa saya harus pertanyaan. tampar Anda? Coba. Kan nggak bisa. Makanya kata adil ini tidak sesimpel itu, Pak. Karena gini, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Anak ganti anak ini juga bisa diterjemahkan sebagai nyawa anak ganti nyawa anak.
Gitu loh. Ya, ini lucu juga sih Pauli. Artinya Pauli secara tidak langsung bahwa meragukan dari apa yang tertulis di kitab sucinya kalau gitu, karena Tidak. Saya tidak sesuai. mengatakan bahwa Taurat itu memang bukan ilahi, tetapi yang saya justru uji di sini, kenapa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad justru bertentangan balik dengan Taurat. Makanya di Al-Furqan itu tadi ada kecuali. Ya iyalah. Sekarang kan Sekarang gini, supaya lebih terang gini, boleh nggak Pak Ustadz tunjukkan 10 perintah Allah versi Quran? Boleh? Supaya kita uji sama-sama di sini. Berarti saya tunjukkan 10 perintah Allah versi Alkitab, versi Musa. Aduh, saya nggak nyiapin data. Silakan tunjukin aja Pak, yang bertolak lawanan dengan Islam gitu aja. Bukan gini, karena saya nggak mungkin dong mendakwa dari situ. Harusnya Anda yang tunjukkan. Karena gini, karena kan untuk Anda klaim tadi Nabi Muhammad menggenapi ajaran nabi-nabi terdahulu. Sekarang klaim itu saya tuntut gitu loh. Silakan Anda buktikan. Bagaimana kalau kita mau bandingkan 10 perintah Allah yang ada dalam Quran, bagaimana narasinya? Karena dalam narasi itu saya bisa tahu yang mana yang berubah, mana yang tidak. Oke. Contoh satu Pak, apa Pak? Nggak tahu, karena Anda kan nggak buka sumber. Saya nggak berani menyimpulkan dulu kalau Anda nggak buka sumbernya. Lah, harusnya saya nanya 10 perintah di Tuhan di kitab Musa itu apa? Kan saya nanya. Kalau 10 itu udah ada di Keluaran 20. Itu ayatnya tadi sudah saya sebutkan kok. Keluaran 20. Iya. Satu apa? Satu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir itu. Ya kan? Banyak itu di Al-Quran ayatnya. Nah, banyak itu. Oke, pertanyaannya begini. 5 ada. Semua mengatakan Allah itu Esa. Nabi mendakwakan Allah itu Esa. Nabi Isa mendakwakan Allah itu Esa. Clear? Ya. Nggak ada. Oke. Ya, pertanyaannya begini. Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Israel itu sama apa enggak? Sama lah. Kenapa ajarannya beda? Loh, kok kenapa ajarannya beda? Yang bedanya mana? Makanya saya bilang. Dalam tadi hukum aja Anda tidak bisa membuktikan soal tadi kok. Loh, kok Pak Oli malah premis saya tidak bisa membuktikan? Malah sekarang bilang, makanya saya tanya, di mana samanya? Loh, Anda bilang, Anda nggak menyimak berarti penjelasan saya kan? Berarti Anda nggak menyimak penjelasan saya. Dari Taurat, sebentar, Anda nggak menyimak. Pak Oli bilang saya tidak menyimak, tapi Pak Oli sendiri lupa dengan premis yang Pak Oli bawa. Saya sudah bawa tadi Pak, Taurat itu apa, kasih karunia itu apa. Sudah saya jelaskan tadi. Kasih karunia itu merupakan penggenapan Taurat. Makanya tadi saya tanya, bagaimana rumusnya Anda menjaga diri jangan berzina? Cukup diam. Ya, bagaimana rumusnya Anda menjaga diri jangan membunuh? Cukup diam juga. Nggak bisa, gitu loh. Justru Yesuslah yang menuliskan, yang mengatakan seperti itu. Jika kamu telah mendengar jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina. Jadi orang memandang cewek dengan otak kotor itu, pandang perempuan sudah sama dengan berzina. Kamu telah mendengar firman jangan membunuh, barang siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah terhadap saudara. Iya, udah kita bahas tadi. Makanya saya tanya, solusinya apa? Ini yang tumpul di sini. Solusinya apa? Ketika Pak Oli mengatakan, tadi kan saya sudah katakan, dalam kekristenan cuma hanya ada 2 hukum, Pak. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau orang menjalankan ini benar-benar, kira-kira dia mau membunuh nggak? Dia mau berzina nggak? Pak, ada aturan itu kan karena ada pelanggar. Ada pelanggaran, kalau ada hukuman. Itu Taurat, itu kaidah hukum. Kalau yang sekarang begini loh. Ini pertanyaan saya sederhana begini, Pak Oli. Tadi kan mengingini saja sudah dihukumi berzina. Artinya dia sudah berdosa kan? Betul. Nah, solusinya yang berzina mengingini itu apa? Saya tanya. Kalau yang mengingini itu kan, kalau mengingini serahkan itu ke negara. Gini. Bukan. Mengingini itu negara juga akan menghukum, Pak. Baru mengingini kok. Tetapi Anda sudah dikatakan berzina. Betul. Karena asal dari perzinahan itu mengingini dulu. Orang nggak mungkin berzina kalau nggak mengingini dulu. Bagaimana? Ya, hukumnya apa hukumnya? Hukum mengingini? Nggak ada, Pak. Lah itu sudah berzina. Berarti zina itu pelanggaran. Ya jangan mengingini dong. Tapi ada pelakunya. Kalau ngomong ada pelakunya, tapi juga ada yang tidak melakukannya, Pak. Nah, ada yang tidak melakukannya selamat. Yang melakukannya hukumannya apa?
yang melakukan dia mengingini istri orang lain atau baru memikirkan dia saja, kalau dia juga nggak tobat, berarti dia gagal dalam kasih karunia. Tadi ya udah saya jelaskan kok. Berarti dia gagal dalam kasih karunia, gitu loh. Kalau dia nggak tobat ya. Ya itulah makanya tadi sama aja di Al-Quran saya bilang, saya tadi jelaskan. Gitu. Di Al-Quran orang yang mau poligami kira-kira mengingini dulu nggak? Oh, poligami mah hukum yang dibolehkan, ngapain dulu Pak? Itulah indahnya di Islam Pak. Justru itulah hukum atas dasar payung hukum dibolehkan. Itulah yang meniadakan hukum sebetulnya Pak. Nah, karena yang satu melarang, yang satu mengizinkan, artinya hukumnya jadi batal gitu loh. Di mana melarang ajaran-ajaran sebelumnya tentang masalah poligami Pak? Loh, Matius 5:28, 5:27, 5:28 itu jelas melarang seorang pria mengingini wanita lain selain istrinya. Bagaimana caranya orang mau begini? Bagaimana caranya orang mau kawin lagi tanpa mengingini dulu? Dalam hati aja, nggak berzina ini, nggak ngomong berzina. Dalam hati. Baik Pak Ali. Kalau saya terus terangkan narasi semuanya kembali ke sumber dari masalah keyakinan. Ini tadi ada yang ngasih tahu katanya waktu habis ya, makanya saya. Oh iya, oke. Diajak relax dulu ini. Siap. Bener nggak waktu habis? Saya nggak tahu nih waktu habis. Iya, waktu habis. Ya, waktu habis. Terima kasih, narasumber. Silakan, moderator. Ya, oke, waktu sudah habis. Moderatornya nggak ngomong kalau waktu habis. Silakan. Timernya nggak dibuka tadi. Nggak tahu. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih atas diskusinya yang berjalan sangat baik. Kita telah mencapai bagian akhir diskusi ini, yaitu closing statement. Dipersilakan untuk masing-masing pihak menutup dan menegaskan kembali apa yang telah disampaikan. Dimulai dari pihak Muslim, silakan kepada Ustadz Alif. Oke, baik, terima kasih. Itulah kenapa kami ya kembali mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa alasan-alasan yang ada ini secara tidak langsung dari hasil diskusi kami dengan Pak Oli dan membuka sejarah-sejarah kitab Taurat. Ada beberapa hal kesamaan. Dan hukum itu memang berlaku. Karena ketika hukum produk manusia, biasanya bisa dirubah lagi oleh manusia. Tapi hukum Tuhan itu tidak ada yang bisa dirubah oleh manusia. Karena Tuhan itu maha adil. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan ditempatkan di muka bumi, dengan segala hukum aturannya, tentu di situ ada. Nah, makanya di sini kami tanpa memandang masalah dia itu hubungannya dengan politik atau apa, dan itu ketika tertulis dari Al-Quran dan hadis, maka itu adalah hukum kebenaran dari Sang Maha Benar yang wajib kami terima dan wajib kami perjuangkan kebenarannya. Nah, mengenai proses seperti ini ya tentu semuanya berproses kayak gitu. Makanya ketika tadi masalah hukum yang diangkat adalah masalah bagaimana solusi ketika tidak boleh membunuh kecuali dengan cara yang benar. Artinya apa? Berarti ada diperbolehkan membunuh asalkan caranya yang benar. Nah, salah satu kasus ini diangkat makanya karena apa? Ada ayat yang memboleh membunuh seperti hukum qisas. Di Al-Baqarah ada seperti bagaimana hukum qisas itu adalah ketika orang yang membunuh adalah solusinya dia itu dihukum mati, dibunuh lagi. Bukan kita yang membunuh, kita serahkan kepada aturan namanya ulil amri. Di Islam itulah ayatnya taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amri minkum gitulah. Dan pemerintahan di antara kamu ketika aturan itu selaras dengan Al-Quran, selaras dengan yang diturunkan. Ketika belum, tugas kami memperjuangkan. Itu karena apa? Ini adalah hukum kebenaran. Benar, makanya kok kenapa seperti kami membunuh itu tidak adil? Karena tadi jangan seperti itu. Karena memang itu bukan masalah kita boleh membunuh, karena aturannya ketika dia melakukan pelanggaran, membunuh keluarga kita, maka hukum balasannya tertulis di Al-Quran boleh dibunuh atau dihukum mati. Bukan berarti kita langsung membunuhnya. Serahkan dulu di pengaturan yang selaras dengan Al-Quran. Itulah solusinya. Makanya undang-undang ini perlu kita perjuangkan. Dan memang aturan di Islam itu memang menyeluruh. Bagaimana juga dalam pembagian masalah harta waris. Lagi-lagi, perjuangannya apa? Tertulis di Al-Quran. Dan itu memang adil. Bagaimana dalam mencatat masalah keuangan, tertulis juga di Al-Quran. Nah ini pun terpakai di seluruh negara gitu loh. Banyak yang memakainya gitu. Dan itu tidak berlawanan ketika bagaimana cara hutang menghutang, tulis menulis dan lain sebagainya. Bagaimana dilarang riba dan lain sebagainya. Lalu bagaimana memperjuangkan hukum ini? Ya secara tidak langsung sekarang di Indonesia pun banyak kok menerapkan. Ini mohon maaf.
bagaimana undang-undang zakat, undang-undang haji, dan lain sebagainya itu menjadi diatur oleh negara. Ini hal yang menarik. Nah, ini mohon maaf, kenapa negara lebih tertarik mencatat ini? Ya, itu asik kan, karena ada kaitannya dengan fulus. Seandainya negara bukan hanya ini aja yang mau ditulis, bukan hanya tentang zakat yang berhubungan dengan uang, bukan hanya tentang masalah haji yang berhubungan dengan keuangan, tapi juga bagaimana solusi yang lain. Bila perlu, nggak apa-apa undang-undang yang lain itu diterapkan yang ada di Al-Quran kayak gitu. Dan memang masih ada yang selaras, ada yang belum selaras. Tugas kami memperjuangkan itu dengan cara tentu konstitusi yang baik dan yang benar. Karena ini adalah aturan dari Tuhan yang bersumber dari Tuhan juga sesuai dengan keadilan di hadapan manusia. Gitu. Bagaimana kami juga pernah mendengar undang-undang di luar dan lain sebagainya itu banyak juga yang menerapkan sistem syariah kayak gitu dalam masalah perbankan dan lain sebagainya. Itu hal yang menarik, artinya bisa diterima gitu. Nah, itu bagaimana dengan cara yang membunuh? Pernah ada kasusnya juga ketika saya pernah melihat juga videonya, seorang yang membunuh anaknya, padahal undang-undang memperbolehkan ketika keluarga itu keberatan, bunuh aja orang itu, hukum mati aja orang itu, maka orang itu dihukum mati, tapi si pihak keluarga yang muslim ini justru memaafkan. Dan seluruh hakim dan peserta di sana sangat terharu. Kenapa? Dia memilih hukum kasih yang ada di Al-Quran. Terima kasih Ustaz Alif untuk closing statement-nya. Selanjutnya closing statement dari pihak Kristen yang akan menutup diskusi pada malam ini. Dipersilakan kepada Pak Oli. Baik, terima kasih. Kekristenan yang didirikan Yesus pondasinya adalah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah berdiri di atas hukum. Jadi orang-orang yang mengerti kasih karunia bukan lagi orang-orang yang hidup di bawah hukum, tetapi orang yang menjadi pelaksana hukum itu sendiri. Makanya ada tertulis kamu adalah garam dunia. Dan ada tertulis juga kamu adalah terang dunia. Jadi orang harus melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Gitu. Jadi kekristenan bukan seperti ideologi politik yang dibawa. Yesus tidak pernah membawa ideologi politik. Justru ketika dikatakan bahwa hukum Allah, hukum ilahi ini harus begini, harus begitu, dengan diterapkan di level negara dan seperti apa. Yang terjadi adalah kekacauan. Karena itulah, waktu itu Farisi dan Saduki, orang-orang Yahudi, imam-imam Farisi dan Saduki menuntut Yesus dihukum mati. Karena apa? Ya karena itu. Karena Yesus menggugat hal itu. Karena Yesus mengajarkan apa yang memang mereka salah pahami. Mereka nggak mau dengar apa yang diajarkan Yesus. Yesus itu menggugat apa yang sudah jadi ketentuan yang selama ini disalahpahami oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Gitu loh. Yesus menggariskan kembali apa yang benar. Ini loh yang benar. Seperti ini loh yang berkenan kepada Allah. Apa itu kasih karunia? Bukan sekedar hukum. Karena sampai mana orang bertahan menghadapi hukum untuk tidak melanggar hukum? Gak ada manusia yang tidak jatuh. Manusia semua jatuh. Karena ketika manusia diukur dengan hukum, satu pelanggaran saja sudah cukup membuat manusia itu bersalah. Gitu. Anda mungkin tidak berzina, orang mungkin tidak berzina. Tapi orang membunuh, ya dia tetap bersalah kok. Kenapa begitu? 10 perintah Allah, dia yang mengatakan jangan berzina, dia juga yang mengatakan jangan membunuh. Dia juga yang mengatakan jangan mengingini. Allah yang sama. Jadi ketika seseorang tidak membunuh tapi berzina, ya dia juga bersalah terhadap Allah. Sama kok salahnya. Kursnya sama. Gitu. Makanya 10 hukum Taurat itu, 10 perintah Allah itu tidak menulis sanksi di redaksional awalnya. Sanksinya ada di hukum Musa justru. Gitu. Itulah yang tidak ada di agama lain. Yesus dengan terang benderang menjelaskan bahwa memang dia datang untuk menggenapi Taurat. Tetapi menggenapi Taurat bukan berarti membuat Taurat jadi batal. Karena memang faktanya masih ada orang-orang yang memang gemar untuk berbuat dosa. Orang-orang seperti inilah yang perlu dikenakan hukum Taurat. Bagi orang-orang inilah hukum jangan membunuh ini penting. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa membunuh itu dosa. Bagi penggemar zina, penggemar zina inilah yang perlu dicekokin kupingnya. Bahwa berzina itu dosa. Yang suka mengingini istri orang lain lah yang harus dicekoki bahwa mengingini istri sesamamu itu dosa. Tapi buat orang-orang yang mengerti kasih karunia, hukum-hukum seperti ini sudah tidak lagi berguna. Mereka mencintai Tuhan dan sesama manusia kok. Hukum apa yang berlaku buat mereka? Nggak ada. Makanya kalau tadi ditanya solusi, bagaimana orang kalau misalnya dia membunuh? Ya, kalau dia membunuh, berarti dia gagal dalam kasih karunia. Bahkan dia gagal juga dalam Taurat. Sebetulnya.
Karena dia membunuh, berarti dia sudah berdosa. Secara negara, dia harus dihukum. Terlepas dari hukumannya mati atau tidak, gitu ya. Tapi secara rohani, dia harus bertobat. Kalau dia dari keluar dari penjara, dia membunuh lagi. Di penjara lagi, membunuh lagi. Dia nggak bertobat. Ya dia nggak selamat. Berarti dia bukan pengikut Kristus. Itu. Jadi apa yang diajarkan Yesus justru adalah hukum yang tertinggi dari seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat. Justru aneh ketika misalnya ada hukum agama lain ya, gitu ya, yang justru mengaku meneruskan ajaran Yesus, malah menyempurnakan. Sementara yang disempurnakannya apa? Nggak jelas. Itu tidak ada yang lebih baik dari kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tidak ada yang lebih baik dari itu, karena itu moral bukan hukum. Itu nggak akan bisa dibelokkan lagi ke hukum gitu. Makanya itulah kenapa alasan saya mengikut Yesus. Kenapa? Karena buat saya Yesus itu adalah sosok yang luar biasa dalam natur manusia, dan selain dia sosok ilahi, sosok Sang Firman, dia dalam sosok manusia, dia tidak berdosa di bawah hukum Taurat. Tidak ada manusia seperti itu. Justru ketika ada seseorang yang diklaim misalnya tidak berdosa, ya diukur dengan Taurat bagaimana? Kalau diukur dengan Taurat itulah ukurannya gitu loh. Seseorang bisa dikatakan berdosa karena melanggar Taurat, seseorang dikatakan tidak berdosa karena dia tidak melanggar Taurat. Sebenarnya itu gitu loh. Jadi ya pada akhirnya kita serahkan kepada penonton ya. Gitu. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan. Terima kasih.